Oke, Pak Salia mungkin bisa buka acaranya. Baik, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Sekali lagi, salam sehat, salam sejahtera. Senang sekali malam hari ini kita bisa ketemu. Ada yang dari Jakarta mungkin bisa kasih reaksi. Wah, Jakarta mana nih Jakarta? Eh, yang dari Jawa nih, katanya Jawa ya, Jawa Tengah dan lain-lain. Oke, nggak perlu berlama-lama. Malam hari ini kita akan mendengarkan suatu penjelasan tentunya tentang konsep kesehatan dan produk Kayani, bagaimana nanti bisa membantu secara maksimal, secara naturopati, untuk meningkatkan kesehatan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Oke, Bapak Ibu, saya juga nggak sabar mau langsung belajar. Kalau perlu siapkan catatan nih, ya. Siapkan catatan, siapkan air minum, karena ini nanti agak lama. Jadi langsung saja kami persilahkan mentor kita semua, konsultan kita Bapak Muhammad Rifki Farid. Ye. Oke, terima Silakan kasih. Pak Assalamualaikum Rifki. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Waalaikumsalam. sejahtera. Iya, Amin. senang sekali malam ini saya bisa hadir di satu kesempatan yang mana tujuan hidup kita adalah tujuan yang lebih tinggi, yaitu apa? Amin. Bermanfaat untuk banyak orang. Saya mengenal dunia kesehatan sejak tahun 2003, jadi sudah 17 tahun yang lalu, dan mendalami tentang konsep pengetahuan pengobatan holistik, tepatnya naturopati, pengobatan yang kembali ke alam. Intinya, bagaimana kita bisa lepas dari obat kimia. Nah, maka hari ini adalah satu pertemuan yang kita adakan cuma 1 bulan sekali, dan di lain itu kita ada pertemuan yang model lain. Yang jelas, ini sangat panjang sekali materinya, dan pernah saya adakan waktu itu di Gedung Muhammadiyah Purwokerto, materi ini, di mana ini juga saya semakin tambah materinya, di mana targetnya adalah bagaimana kita bisa muda lebih lama, sehat sampai tua, mati nggak nyusahin. Intinya, di umur saya sudah di kepala 3, saya mengalami kemarin itu pengalaman lumpuh. Ternyata Tuhan kasih saya pelajaran, sehat itu sangat mahal banget. Dan kita nyusahin orang banget kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jangan sampai kita nanti di usia tua, kita sakit-sakitan, dan nyusahin keluarga kita, anak-anak kita, maka jaga sehatmu sebelum sakitmu. Ini misinya. Pengetahuan ini akan mengajarkan tentang sedikit hal-hal yang dari Tibun Nabawi, pengobatan Nabi, bagaimana pengobatan holistik, pengobatan China, pengobatan Barat. Intinya kita akan rangkum secara semaksimal mungkin di sini. Oke, kita lihat slide. Kalau saya bilang slide, maka akan berpindah. Slide, kita lihat apa yang kita harus ketahui dulu. Intinya, sebuah kesehatan itu adalah dimulai dengan paradigma. Paradigma itu paling penting. Karena orang mengambil tindakan dari sebuah pengetahuan atau paradigma. Nah, kita lihat video ini untuk kita mengerti tentang pentingnya sehat. Oke, kita lihat video ini, tolong diputarkan. Jadi di sini berbagai latar belakang diundang, orang-orang yang mapan, sudah punya penghasilan, punya tabungan. Sekarang di tangan Anda sudah ada 5 kartu, betul? Bisa Anda tunjukkan kartunya? Bisa tolong Ibu bacakan apa saja kartu yang di tangan Ibu? Hobi, keluarga dan teman, pekerjaan, uang, rumah dan mobil. Baik, sekarang saya akan minta Anda untuk memilih 2 kartu saja. Yang menurut Anda tidak bisa hidup tanpanya. Silakan. Pikirkan baik-baik, lalu Anda buang 3 kartu lainnya. Sekarang saya minta Anda untuk membacakan 2 hal yang menurut Anda hal paling penting yang ada dalam hidup Anda. Pekerjaan dan uang. Uang, rumah, dan mobil. Uang, keluarga dan teman. Berarti kebanyakan di antara Anda mempertahankan uang sebagai satu hal yang tidak bisa Anda hidup tanpanya. Sekarang bayangkan saya adalah
penyakit kritis. Dan saya akan mengambil satu kartu dari tangan Anda. Saya akan mengambil kartu uang untuk biaya pengobatan. Sekarang lihatlah dengan baik satu kartu yang tersisa di tangan Anda. Apakah Anda bisa hidup dengan nyaman, menyekolahkan anak ke universitas, bahkan pensiun dengan tenang dengan hal tersebut? Nah, intinya adalah video ini menggambarkan bahwasannya kehidupan kita ini nggak ada artinya kalau itu akan hilang. Apapun yang kita miliki, tidak kita bisa nikmati. Karena kesehatan itu adalah salah satu yang penting. Oke, next. Kita lihat slide. Kenapa kesehatan itu harus kita ketahui secara paradigma. Jadi belajar dari data dan fakta, apa yang disebut dengan penyakit degeneratif. Karena penyakit degeneratif itu adalah penyakit kronis atau penyakit tidak menular atau PTM. Kalau penyakit menular, itu sudah jarang. Karena kita sudah mulai cerdas, modernisasi, tapi karena modernisasi, pola hidup, gaya hidup, akhirnya menyebabkan penyakit tidak menular, yaitu penyakit kronis. Yaitu penyakit yang mempengaruhi fungsi tubuh yang semakin parah dari waktu ke waktu. Intinya adalah penurunan fungsi organ. Nah, itulah penyebab kematian sekarang. Justru itu hadisnya jaga sehatmu sebelum sakitmu. Dan kita harus aware. Dan kita harus sayang dengan diri kita. Dan kita harus bisa menjadi dokter diri kita sendiri, dokter keluarga kita, dan dokter lingkungan kita. Karena kesehatan itu harus ada ilmunya. Oke, next kita lihat nih. Paling tidak kita tahu hal-hal yang harus kita hindari. Hal-hal yang harus kita tahu detektornya. Karena survei WHO mengatakan 7 dari 10 orang beresiko terserang sakit kritis. 90% dari orang Indonesia terkena sakit kritis. Intinya penyakit tidak menular itu sangat menghancurkan hidup kita. Menghancurkan kehidupan keluarga kita. Oke, next. Enak nggak kalau kita lihat keluarga kita sakit? Pasti kita sangat memikirkan. Nah, penyakit tidak menular itu semakin banyak. Jadi dari jumlah total populasi di Indonesia, penyakit tidak menular sangat banyak sekali. Dan kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular ini sangat banyak. Oke, next. Kita lihat slide. Jadi, poinnya adalah kehidupan kita harus kita tahu data faktanya. Hasil Riskesda tahun 2018, penyakit tidak menular semakin meningkat. Jadi, berarti kalau BPJS menyelesaikan masalahnya setelah masalahnya terjadi, tanpa ada BPJS, berapapun nggak akan cukup. Negara akan rugi terus. Maka kita harus membangun seminar-seminar kesehatan, berbagi kesehatan, berbagi ilmu bermanfaat ke orang-orang yang terdekat. Dari pertemuan hari ini, mungkin ada ilmu yang kita bisa ambil, kita bisa share. Karena itu penting sekali. Karena seorang yang bermanfaat. Jadi faktanya nih dulu. Saya harus menyampaikan fakta supaya kita aware. Kita melek. Next slide. Kita lihat yang namanya kesehatan. Faktanya gimana nih slide kita lihat. Dibantu slide. Nah, Indonesia dalam resiko penyakit kardiovaskular. Jadi apapun penyakitnya, pasti masalah pertamanya adalah masalah saluran darah. Masalah kardiovaskular. Jadi kenapa disebut masalah kardiovaskular? Karena ada plak atau kerak-kerak yang akan muncul di saluran darah kita, di mana saluran darah kita itu panjangnya 2,5 kali putaran bumi. Nah, oke, kita lihat lebih dalam lagi. Faktanya, penyakit tidak menular itu. Anda bisa zoom slide ini di handphone Anda. Yang jelas, penyakit kardiovaskular adalah akar dari segala macam penyakit. Kematian akibat ini, data di ASEAN sangat tinggi sekali. Coba kita lihat lagi data berikutnya. Ini data fakta. Anda bisa dapatkan di umum, di web, nah ini 10 penyebab kematian. Stroke. Saya
sudah merasakan rasanya lumpuh, nggak bisa gerak, bangun tidur, sampai saya hampir trauma bangun tidur, besok saya bisa gerak nggak? Karena stroke itu gila. Itu sampai membuat orang, psikologis orang sangat nggak enak banget. Dan kita kalau stroke itu sudah nyusahin keluarga, nyusahin orang-orang terdekat. Wah, bahaya sekali. Ini adalah sesuatu hal yang penting. Harus kita kampanyekan, harus kita ajak semua orang untuk berpikir mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, next kita lihat slide berikutnya. Ini 10 penyebab macam-macam, liver dan lain-lain, diabetes. Faktanya banyak banget. Persentasinya naik terus setiap tahun. Jadi ini data. Kualitatif, kuantitatifnya sudah banyak. Next. Setiap tahun naik terus. Jadi kita harus tahu, masyarakat perkotaan rentan penyakit kritis. Kenapa? Karena pola hidup. Dan bukan berarti pedesaan juga. Tidak, kayak gitu. Oke, next kita lihat penyakit kardiovaskular selalu masalahnya di depan. Masalah saluran darah ini. Nah, terlalu lama di kantor bisa sebabkan hipertensi. Karena mungkin marah-marah terus. Yang jelas pola hidup nih. Penyebab stroke pada remaja. Saya pernah menghadapi satu case, anaknya teman, umur 25 tahun, pecah pembuluh darah. Pernah saya lihat di Rumah Sehat Herbal Center, 16 tahun mengalami stroke. Jadi, yang muda ini sekarang ini harus ngerti nih, bagaimana solusi dan penyebab apa yang bisa menyebabkan kita seperti itu. Ini Times yang menulis, majalah Times Indonesia. Next. Jadi, ini bahaya banget. Ini bahaya yang harus kita aware dulu nih. Nanti kita akan bicara solusi, kita bicara fakta. Nah, masalahnya itu adalah masalah kardiovaskular itu menyebabkan penyumbatan pada jantung yang harus pakai ring, bypass jantung, dan itu biayanya sangat mahal banget. Dan kalau kita mengalami itu, kita harus makan obat satu kresek itu jangan sampai. Dan stroke, kalau tersumbatnya di otak kanan, stroke-nya kiri, kalau tersumbatnya kiri, kanan. Kalau tersumbatnya di mata, jadi buta atau glukoma atau min plus, itu ada masalah penurunan fungsi organ. Nah, yang bahaya banget di otak. Oke, kita masuk lebih dalam. Intinya, kalau jantung sampai tersumbat, inilah pembunuh nomor 1 di dunia. Serangan jantung namanya. Kita sudah lihat, salah satu suami artis yang di usia 40 tahun, dia serangan jantung. Nah, ini vascular system. Ini yang kita harus pahami. Di jantung itu, aduh, banyak, panjangnya saluran darah kita 2,5 kali putaran bumi, dan seluruh sel, 50 triliun sel semua, apapun penyakitnya, pasti saluran darahnya bermasalah. Jadi, sebagus apapun nutrisi, sebagus apapun obat, kalau saluran darahnya nggak beres, maka tidak akan bisa membantu apapun. Next. Kita lihat, ini semua nih, gangguan sistem tubuh tuh semua nih, masalah saluran darah. Jadi, saluran darah nih harus kita perhatikan. Nah, ini nih kalau di jantung, kita bisa zoom proses arteriosklerosis. Pengerasan pembuluh darah. Kenapa bisa mengeras? Akhirnya bisa pecah atau tersumbat karena ada plak atau kerak. Siapa yang menyebabkan kerak? Kolesterol. Junk food, fast food menyebabkan itu. Diabetes. Ibunya segala macam penyakit menyebabkan kerak-kerak. Jadi orang darah tinggi bisa karena kolesterol, bisa karena diabetes. Jadi lemak itu, jangan lemak itu dikira yang di kulit aja atau yang di perut. Lemak di dalam darah itu ada. Bisul di dalam saluran darah itu ada. Dan ini bahaya banget. Oke, next kita lihat lebih dalam lagi. Ini secara global, saya akan bicara cepat. Nantinya kita bisa diskusi. Ini masalahnya. Saluran darah kita tertutup. Nah, kalau sudah tertutup kayak gini, apapun, nggak jalan. Kenapa orang koma di rumah sakit? Dokter terbaik, obat terbaik, alat-alat terbaik adanya di ICU karena orang sudah nyawanya sudah di ujung. Nah, mengapa dikasih terbaik semua? Tapi padahal obat sudah dimasukin di infus langsung. Tapi kenapa nggak bangun? Koma 9 bulan, 6 bulan. Kenapa? Karena nggak nyampai. Nggak nyampai yang dimasukkan. Apalagi yang kita konsumsi dari mulut, yang dimasukin lewat infus saja nggak jalan kayak gitu, yang langsung ke saluran darah. Jadi kita harus pahami
saluran darah ini penting sekali kita bereskan. Oke, next kita lebih dalam lagi. Kita melihat kenapa bahaya sekali yang namanya arteriosklerosis ini. Oke, kita dalamin lagi. Nah, ini nih gambaran. Jadi bahaya sekali. Kalau ini terjadi di ginjal, maka terjadi kerusakan ginjal. Kalau tersumbat di kaki, maka kita harus diamputasi. Kenapa? Karena nutrisi tidak terdelivery ke sel. Sejatinya tubuh ini bisa mengobati dirinya sendiri. Tapi kalau bahan baku untuk renovasi sel itu tidak sampai, hormon, enzim, stem cell, semua lewat darah. Oksigen, dan ini bahaya sekali. Oke, kita lebih dalam lagi. Jadi sadari dari sekarang polanya adalah makan suplemen boleh, makan obat boleh, tapi kuncinya adalah di saluran darah. Nah, apakah kita mau mengalami serangan jantung atau stroke karena terjadinya penyumbatan seperti ini? Saatnya kita harus mulai bersih-bersih. Program kita adalah pembersihan saluran darah, itu yang kita utamakan dulu. Oke, next kita lebih dalam, kita lihat lagi. Jadi kuncinya ingat, saluran darah itu bisa tersumbat karena kolesterol atau gula darah. Dia menyebabkan plak. Jadi kalau bapaknya, kan diabetes itu ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2. Yang jelas kalau kita sudah ada bapak, ada keturunan, kita boleh harus waspada. Nah, diabetes, ibunya segala macam penyakit. Aduh, ini PR banget buat kita. Semua orang. Nah, kita akan bicara kenapa ini semua terjadi nantinya. Next, lebih dalam. Ini faktanya. Kita harus stop. Itu sampai 2030, peningkatan akan meningkat terus. Dan Indonesia sudah ranking di 4 sudah ini. Ayo, saatnya. Apa kita mau juara? Jangan sampai. Kalau bisa kita urutan terakhir, ini bukan klasemen Olimpiade kayak gitu. Oke, next. Jangan sampai nih. Karena kayak gini, sehebat apapun jabatan seseorang, di saat dia sakit, dia akan turun. Derajat seseorang tergantung dari kesehatannya. Derajat seseorang. Nah ini, diabetes ini adalah ibunya segala macam penyakit. Kalau tersumbatnya di mata, glaukoma, tersumbatnya di otak, stroke, tersumbatnya di jantung, harus pakai ring, bypass jantung, tersumbatnya di ginjal, harus cuci darah, tersumbatnya di kaki, harus amputasi. Tinggal mau di mana nih tersumbatnya. Tapi kita nggak mau kayak gini. Kita harus kontrol gula darah kita. Kalau orang yang sudah punya basic diabetes, dia harus lepas dari gula putih. Dia harus mulai membangun standarisasi makannya kayak gitu. Oke, lebih dalam lagi. Yang jelas gula putih harus gula aren, gula merah. Gula jagung gimana, Pak? Nggak usah juga. Gula putih. Nggak usah. Yang penting gula yang alami, gula merah, gula aren kayak gitu. Karena itu sangat mempengaruhi sekali. Nah, ujung-ujungnya diabetes ini, ujung dari permasalahan daripada sistem tubuh itu adalah ujung-ujungnya adalah ginjal. Kalau orang udah asam urat, biasanya ginjalnya udah terganggu. Nah, laki-laki ingat 5-7, kalau sudah di atas 7, waspadalah. Ginjal kita sudah capek bekerja. Atau kaki kita bengkak, kadang-kadang itu bisa saja ginjalnya yang sudah capek banget kerjanya sudah. Jadi intinya penyakit itu muncul karena organnya menurun fungsi. Jadi 85% penyebab orang ginjal adalah hipertensi, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Karena nefron ginjal atau sel yang di dalam ginjal itu disebut nefron ginjal itu rusak. Kerusakan nefron ginjal dilihat dari angka kreatinin dan ureum. Jadi kalau kreatininnya membaik, berarti regenerasi selnya terjadi. Jadi kalau kita mau lepas daripada dialisis, tugas kita adalah bagaimana regenerasi sel sehingga pengembalian fungsi organ ginjal itu terjadi. Jangan sampai. Di kedokteran dikatakan bahwasannya obat ginjal ini nggak ada, cuci darah terus. Atau transplantasi ginjal, cangkok ginjal. Tapi belum tentu cocok. Jadi solusinya adalah lebih baik jangan sampai terjadi ini. Karena onder deal kita ini tidak ada gantinya kayak gitu. Oke, next kita lebih dalam lagi. Karena rasa bersyukur itu tertuang daripada aplikasi kita dalam hal menjaga kesehatan. Karena kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi gagal ginjal itu naik terus. Jangan sampai ini termasuk penyakit tidak menular atau PTM. Oke, kita lebih dalam lagi. Kita bisa bahas nanti untuk kanker dan lain-lain. Yang jelas,
Semua masalahnya adalah organnya menurun. Nah, ibunya segala macam penyakit inilah yang menyebabkan ginjal diabetes itu. Diabetes dan hipertensi itu dikatakan di sini. Oke, next, ini data yang sudah valid sekali. Next. Jadi tinggal kita mau aware nggak? Apalagi, nah, penyakit ginjal di Indonesia, laki-laki itu 60%, wanita itu 40%. Daerah rural 60%, urban 40%. Jadi daerah pedesaan, rural itu paling banyak tuh cuci darahnya. Pak, di backup BPJS juga. Aduh, jangan sampai terjadi itu. Jadi malahan saya berpikir sekarang ini bikin kampanye kesehatan tuh di daerah, bukan di kota besar malahan sekarang juga. Nah, justru itu kita harus berbagi ini nih, menyadarkan supaya kita mengadakan pertemuan seperti ini, mengadakan seminar-seminar itu gunanya adalah buat orang tuh melek. Ibaratnya goyang, hei, sadar kayak gitu. Bahwasannya ini ada bahaya yang kita bisa dapatkan karena gaya hidup kita. Oke, next, lebih dalam lagi. Jadi ini resiko banget. Dan produktivitas kerja itu dipengaruhi oleh tingkat kesehatan. Nih, Pak, cuci darah solusinya. Coba kita lihat tadi slide ini. New pasien baru itu bertambah terus. Tapi pasien lama itu makin nambah terus. Ini masalahnya, kita nggak pernah bisa tekan. Nah, kalau kita hanya mengobati setelah masalahnya terjadi, kita nggak bisa nekan ini nih. Maka kita harus sekarang ini, di dalam undang-undang dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mungkin teman-teman sepakat bahwasanya kesehatan adalah modal utama kita berkarir, modal kita belajar, modal kita berkembang. Kesehatan itu penting. Itulah modal yang Allah berikan. Maka itu harus kita jaga. Jangan sampai nih, tugas kita nih semua sebagai warga negara yang baik dan sebagai seorang yang di hadapan Tuhan bermanfaat buat orang lain, kita harus berbagi bagaimana kita bisa menekan angka diabetes ini. Jangan sampai bertambah terus nih yang cuci darah. Oke, next, kita lebih dalam. Di mana di simposium saya lihat 2018 itu dikatakan bahwasannya cuci darah itu ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Nah, yang bahaya itu step 5 nih sudah seminggu 2 kali. Dan untuk memperbaiki dialisis ini nggak mungkin langsung berhenti cuci darahnya. Bertahap pastinya. Jadi dari seminggu sekali, jadi seminggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, 3 bulan sekali. Pasti pelan-pelan. Yang jelas bagaimana kita memang stem cell, kalau nggak nyampai ke selnya, nothing kayak gitu. Oke, lebih dalam kita lihat. Ini tingkat penyakit, ini steknya. Jadi ginjal itu ada steknya. Ada orang langsung muncul di stek tinggi. Dia nggak aware dari awal. Biayanya nih banyak banget. Tinggi banget. Kerugiannya, ini kalau jantung berapa tuh totalnya? 2-3 triliunan hampir. Ini kerugian negara termasuknya. Ini kerugian kita semua. Jadi kita harus mulai aware, mau sadar untuk membersihkan saluran darah kita, untuk mengontrol kesehatan kita. Next, kita lebih dalam lagi. Apa yang kita bisa sajikan ke teman-teman? Yang jelas data faktanya sudah ada. Puluhan ribu triliun kita bakar uang. Jangan sampai ini terjadi. Berapapun nggak akan cukup untuk menyembuhkan kalau sudah kerusakan terjadi. Oke? Jantung stroke itu bahaya banget. Bayangin, ada teman kita, dia tulang punggung keluarganya, gara-gara dia stroke, anak dan istrinya tidak bisa terhidupi, itu bagaimana? Kita harus mulai berpikir kayak gitu. Kita harus mulai bergerak dalam hal healthy living movement, gerakan kesehatan. Itu yang kita pengen bangun. Oke, next, lebih dalam lagi. Datanya kita sudah tahu, itu semakin meningkat terus. Data fakta, ekonografiknya sudah ada. Jadi, masyarakat belum anggap penting pencegahan penyakit kritis. Ini yang harus kita sadarkan, awarekan. Next. Jadi datanya banyak banget. Kita lihat nih, pilihan hidup kita. Hidup ini adalah pilihan. Kita lihat videonya nih. Kita mau pilih yang kanan apa yang kiri nih. Teman-teman, bayangkan di hari tua nanti kita pilih sakit-sakitan ataukah kita punya kesehatan. Muda lebih lama, sehat sampai tua, mati nggak nyusahin. Apa kita mau didorong atau kita dorong? Obat-obatan atau kita minum susu? Nggak enak banget yang sebelah kanan itu. Bayangkan kehidupan teman-teman
kehidupan kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Istri mendampingi dalam keadaan saling bahagia, atau kita saling menjaga karena mereka sakit. Ini hidup adalah pilihan. Life is choice. Life is choice. Okay, next. Jadi ini salah satu kampanye. Jadi harapan semua orang hidup sehat dan bahagia. Sepakat mungkin semua, kesehatan yang optimal, terhindar dari berbagai macam penyakit, awet muda, dan panjang umur. Dan mati nggak nyusahin nih, intinya. Kayak enak banget tuh. Oke, lebih dalam lagi. Kita lihat. Poinnya adalah bagaimana hidup sehat dan bahagia itu. Jadikan makanan sebagai obatmu dan jangan jadikan obat jadi makanan. Sekarang ini orang-orang itu rata-rata percaya banget sama obat. Sugestinya tinggi banget sama obat. Padahal obat tidak menyembuhkan apapun. Ada rumus matematika, ini ilmu pasti. Min dikali plus hasilnya min. Plus dikali min hasilnya min. Tapi kalau min ketemu min, unsurnya sama, tapi plus atau plus ketemu plus pasti hasilnya positif. Nah, tubuh kita ini alami. Kalau kita mau sembuh, kan, maka harus dengan alami. Jadi jangan jadikan obat jadi makanan kita. Oke, lebih dalam lagi. Ini yang harus kita pahami. Oke, lebih dalam. Kembalilah back to nature, kembalilah ke alam. Jadilah seorang yang mengkampanyekan kembali ke alam. Oke, slide. Jadikan ini menjadi satu moto kita. Realitanya, banyak jenis penyakit tidak bisa dituntaskan dengan, sebelumnya, slide sebelumnya. Jadi realitanya itu. Realitanya tidak banyak penyakit itu bisa dituntaskan dengan pengobatan modern. Pengobatan itu ada dua, West medicine dan Chinese medicine. West medicine itu farmasi dengan kedokterannya, Chinese medicine itu pengobatan timur. Udah 5.000 tahun. Xingse sama kitab kerajaan. Nah, waktu itu kita belajar tentang kitab kerajaan. Intinya kalau raja sakit, dicobain dulu tuh ke masyarakat. Kalau masyarakat cocok, baru raja pakai. Nah, itu kitab kerajaan, Tiongkok kuno. Nah, pengobatan kita juga banyak. Pengobatan nabi, pengobatan holistik sekarang ini digabungkan. Jadi kita mulai masuk ke komplementer atau alternatif. Jadi dan utama daripada alternatif adalah preventif. Dan preventif ini harus apa? Kita harus bikin banyak seminar, kita harus banyak bikin pertemuan untuk bisa berbagi. Oke, next lebih slide berikutnya. Harapannya kita adalah informasi hari ini bisa membuat kita bisa jadi dokter diri sendiri, dokter keluarga, dokter lingkungan, untuk minimal kita saling mengingatkan. Karena apa? Faktor-faktor melemahnya kesehatan, penurunan fungsi organ, karena adanya akumulasi toksin dan radikal bebas, cairan tubuh yang terlalu asam karena tingkat stres yang tinggi, karena pola hidup kita, intinya itu menyebabkan daya tahan tubuh menurun, imun sistem kita. Jadi kita mudah terkena gangguan dari luar. Sirkulasi darah yang tidak lancar, gangguan sistem detoksifikasi, BAB nggak bagus, keringat nggak ada, kayak gitu, detoknya nggak jalan, dan khususnya gangguan pencernaan. Inilah yang menyebabkan penyakit. Oke, kita lihat lebih dalam lagi faktor ini. Radikal, kita bicara dengan sesuatu yang namanya disebut radikal bebas, atau di dalam rumah tangga itu orang ketiga. Jadi radikal bebas itu adalah molekul oksigen yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak punya pasangan. Jadi ini tukang ganggu lah ibaratnya. Dan dia akan bisa menyebabkan kanker dan lain-lain. Radikal bebas ini yang akhirnya menjadi toksin di dalam saluran darah. Oke, lebih dalam lagi kita pelajari apa akibat daripada toksin. Toksin itu racun di dalam tubuh. Salah satu pembunuh nomor satu adalah apa? Stres. Stres itu menyebabkan toksin di dalam tubuh kita. Jadi kalau Anda stres, sama aja Anda bunuh diri. Oke, lebih dalam lagi. Kita lihat next. Nah, tubuh kita asam. Asam itu stres. Almarhum mama meninggalnya karena kelenjar getah bening. Kalau mama stres,
atau pikirannya banyak, bijinya lebih banyak. Tapi kalau beliau happy, yang anggur di lehernya itu akan mengecil. Jadi kita pahami bahwasannya kanker itu karena tubuh kita asam. Dan darah kita jadi kental. Kalau darah kental, ya repot, jantung mompa jadinya. Itu permasalahannya. Akhirnya nutrisi nggak terdelivery dengan maksimal. Bila dalam lagi kita lihat, mengenai asam ini kita belajar. Dan ini, nah pola makan, polusi, radiasi, obat-obatan, bernapas, sinar matahari yang kurang, sekarang hidup dengan AC, jarang berjemur, itu merusak komponen sel, DNA, lipid, protein. Jadi akhirnya terjadi penuaan. Jadi kalau Anda nggak mau mengalami penuaan, tua itu pasti, tapi sehat itu pilihan. Maksudnya lebih muda, lebih sehat, kanker jantung itu tidak ada. Jadi kita harus melindungi komponen sel tersebut dari kerusakan. Dan kita harus mengkonsumsi yang namanya antioksidan yang tinggi. Kita cari produk-produk yang memiliki antioksidan yang tinggi. RNA, DNA kita jadi bagus. Jadi intinya mencegah kerusakan dalam sel yang mana itu menyebabkan penyakit. Itu adalah akar dari penyakit. Next. Karena selnya rusak, organnya menurun fungsi. Oke, slide. Jadi kita perlu, karena kita tadi hidup ini, hari ini siapa yang makan buah? Satu buah, satu warna. Satu mineral, satu vitamin. Beda warna, beda manfaatnya kayak gitu. Oke, kita harus mulai sadar. Kita harus mulai, karena tubuh ini adalah detektor. Tubuh ini adalah memberikan sinyal-sinyal yang mana kita harus aware. Kalau kita sudah mulai migrain, kalau kita sudah mulai sakit-sakit otot sama tulang, kalau kita bahunya pegel-pegel, kalau kita pernapasan sudah tidak lancar, tidak dapat fokus, kaki tangan mudah kejang, kram, kesemutan, lesu, mudah lelah, kurang bertenaga, mudah mengantuk, sinus, mudah demam, insomnia, alergi, kita, keluarga kita, lingkungan kita, dengan kita mengetahui ini, kalau terjadi ini, tubuh kita asam. Antioksidan kita kurang. Minum kita, fisiologi dasarnya minumnya kurang. Oke? Dan penyebab kanker itu adalah asam. Lebih dalam, kita lihat mengenai asam ini. Nih, kita harus mulai memilih nih, makanan yang basah, yang rendah basah, tinggi basah, ataukah kita mau memilih yang makanan-makanan yang sifatnya asam atau tinggi asam? Khususnya kalau orang-orang kanker, hindari daging merah. Mulai kita mengkonsumsi daging putih. Bukannya nggak boleh, ya seminggu sekali daging merah boleh. Kalau kita justru itu, kita harus tahu, kita harus mengenal diri. Kenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Karena Tuhan sudah menciptakan yang terbaik dalam tubuh kita, kita harus mengenal nih. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus tahu tubuh kita ini masalahnya di mana. Dan kita harus mulai merubah pola hidup dengan makanan-matanan yang basah. Oke, lebih dalam lagi. Nah, ini Anda bisa dapat daftarnya, Anda bisa pilih. Yang jelas, Dr. Robert Atkins mengatakan, sel-sel cairan dalam banyak tubuh manusia terlalu asam. Ini bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan yang menghambat tubuh Anda untuk menyeimbangkan dan membuang toksin. Jadi toksin itu nggak bisa kebuang kalau tubuh kita asam. Jadi toksin beracun itu bahaya sekali. Dan menjadikan Anda lebih mudah diserang oleh pengoksidanan radikal bebas yang merusak sel, yang bisa menyebabkan kanker dan penyakit lainnya, atau menurunnya fungsi organ. Next, kita lihat slide. Asam itu gimana nih? Kenapa? Yang harus kita jaga itu adalah 60 triliun sel. Dan fisiologi dasarnya adalah, fisiologi dasar kesehatannya adalah air bersihnya harus cukup. Berat badan, jangan sampai kita sudah ginjal sudah nggak bisa minum yang cukup. Berat badan dibagi 2, dibagi 10 minimal. Kalau kita berat badan 80 kilo, ya minimal 4 liter. Inilah yang menjadi masalah. Darah kita pasti kental. Apalagi kalau kita punya kolam ikan kita itu airnya nggak pernah diganti atau nggak pernah disiklus. Airnya butek nggak? Kalau airnya butek, ikannya mati nggak? Nah, sama dengan tubuh kita. Kalau kita malas, kita harus lihat kencing kita, BAB kita, itu ketahuan tuh air kita ada cukup apa enggak. Nah, di saat itu kan ada detektor sudah. Jadi air ini penting, jangan sampai sel kita mati karena airnya butek di dalam. Toksinnya banyak dan kita harus punya nutrisi seimbang dan cukup oksigen. Delivery oksigennya harus lancar.
Nah, kita harus ngerti siapa yang mendelivery oksigen. Bukan oksigen itu jalan sendiri kayak gitu. Lebih dalam. Jadi ada 60 triliun sel yang kita jaga. Jadi kita mati kenapa? Karena selnya mati. Jadi mungkin kita sudah umur 50 sudah cuma tinggal 10 triliun sel. Wah, itu bahaya banget. Next. Jadi sel darah merah manusia mengalami proses metabolisme 120 hari. Jadi kita harus paham sel darah itu 120 hari. Jadi kalau kita membersihkan saluran darah, programnya 120 hari. Pembersihan, pengaktifan, penyeimbangan gen structure. Berdasarkan survei di Amerika, Dr. Jen mengatakan, dia seorang profesor di bidang kesehatan publik, Johns Hopkins Medical School, sistem medis merupakan penyebab kematian ketiga, dia katakan. Efek samping obat-obatan, pemberian dosis obat yang salah, salah diagnosa, malpraktek, infeksi akibat rumah sakit kurang higienis, komplikasi pembedahan. Jadi para dokter bisa menjadi penyebab utama kematian pasien dikarenakan kegagalan mereka dalam memberikan informasi yang benar tentang kesehatan para pasien. Makanya jangan sampai kita masuk sakit. Hindari dokter dan rumah sakit dengan kita preventif. Kayak gitu. Lebih dalam lagi. Jadi bukan berarti nggak boleh ke dokter. Kita harus belajar dari banyak dokter. Sebab utama dari kanker. Dr. Otto, ini sahabatnya Einstein, semua mengatakan dia mendapat penghargaan Nobel tahun 1931. Dia mengatakan bahwasannya, dia meneliti bahwasannya semua jenis kanker itu karena dua kondisi. Acidosis, tubuh kita asam, dan hipoksia, suplai oksigen ke sel nggak ada. Jadi, jangan sampai darah kita kental. Bahaya banget. Kalau darah kita kental berarti tubuh kita asam. Air kita kurang. Suplai oksigen kurang. Jadi sel abnormal berkembang di lingkungan yang asam. Next. Jadi kita harus, karena tubuh kita juga perlu asam untuk proses metabolisme. Tapi nggak boleh terlalu asam. Nah, kita harus cek darah kita. Oksigen kita gimana nih? Apakah yang ngegumpel kayak gini? Sel darah kita, oksigen kita, apakah mau yang sebelah kanan? Jadi kita harus oksigen cukup, biar aliran darah lancar. Jadi kita harus tingkatkan oksigen kita, delivery-nya. Siapa yang meningkatkan? Itu adalah nitric oxide. Nanti kita pelajarin itu. Next. Jadi sirkulasi itu penting. Nah, setelah kita bicara saluran darah, kita bicara saluran usus. Jadi kalau kita mau panjang umur, bersihin saluran darah kita, bersihin usus kita. Tuh, lihat tuh ususnya. Usus yang normal tuh gimana tuh? Nah, sebagian kita apa tuh? Ada yang prolaps, ada yang divertikula, ada yang spasma. Aduh. Menurut dokter pengobat yang terkenal di seluruh dunia, Dr. Harvey, mengatakan dia telah mendiagnosis 22.000 pasien sendiri. Pasiennya sendiri, ia berkesimpulan bahwa dari 100.000 usus besar, hanya 6% yang benar-benar normal. Kesimpulannya, 90% penyakit abad ini adalah dari usus. Kanker itu salah satunya usus. Next, kita lihat lebih dalam lagi, gimana sih kotornya usus? Toksinnya banyak banget. Kita nggak pernah aware untuk membersihkan ini. Lebih dalam lagi, next. Kalau usus kita dibuka tuh, dikeluarin tuh. Nah, aduh, kalau kayak gitu gimana mau sehat? Pertemuan ini juga menjadi satu kesempatan saya untuk menyadarkan diri saya, untuk menyadarkan diri saya, dan mudahan ini bisa menjadi suatu ilmu yang bermanfaat buat teman-teman untuk aware juga dan mengingatkan keluarganya, orang-orang yang tercinta. Next, lebih dalam, usus kotor itu menyebabkan banyak masalah. Ini nih coba kita lihat suatu endoskopinya nih. Kalau usus normal bersih kan, jadi pilih-pilih ususnya juga bersih, absorptionnya juga bagus. Nah, kalau orang punya penyakit kronik tuh gimana tuh? Yang punya coli, payudara, kanker, yang punya prostat, yang punya diabetes tuh. Jadi kalau Anda diabetes, itu apa namanya? Ususnya. Kalau Anda punya asam urat, itu tuh ususnya. Jadi kita harus cleanse up. Cleanse up tuh perlu 4 bulan. Pembersihan saluran darah perlu 4 bulan. Itu yang harus dipahami. Next. Ayo, kita mau normal atau kita harus perbaiki enggak? Kita tahu kita makan apa aja nih selama itu. Tuh, kita makan ini, itu.
Ini ada satu hadis yang bagus banget dari hadis riwayat Tirmidzi. Tidak ada bejana yang diisi oleh anak Adam. Kita semua anak Adam yang lebih keji daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam dengan beberapa suapan untuk menegakkan tulang sulbinya atau tulang belakangnya. Dan sekiranya ia terpaksa melakukan juga, maka sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk makanan, dan sepertiga untuk nafas. Jadi berhenti sebelum kenyang. Makanlah makanan yang sehat, makanlah makanan yang terkontrol, kalorinya, lemaknya. Jangan terlalu makan daging merah terus-menerus kayak gitu. Boleh, tapi janganlah berlebih-lebihan. Karena bahaya sekali kalau saluran darah kita kotor dan usus kita kotor. Next. Karena kalau pilih-pilih ususnya kering, wah. Nah ini nih masalah orang sekarang, masalah lambung, masalah asam lambung tinggi, makan apa sendiri, wah ini nih kacau. Kita lihat kenapa diabetes itu terjadi, salah satunya bukan saja pankreasnya menurun fungsinya, tapi karena lambungnya. Coba kita lihat next, lambungnya terjadi seperti ini nih, turun. No, akhirnya pankreasnya kejepit, keinjek, jadi pankreasnya nggak nyemprot. Nah, emang kita mau nih lambung kayak gini nih. Next. Nih, karena ususnya kotor, asam lambungnya tinggi. Next, kita lihat pankreasnya kejepit. Karena posisi pankreas antara lambung dan usus besar. Jadi kalau orang diabetes tuh harus bersihin tuh ususnya, harus kontrol tuh asam lambungnya kayak gitu. Oke, lebih dalam lagi. Jadi orang diabetes tuh bukan kadang-kadang harus langsung suntik insulin. Nggak harus, kita harus beresin dulu tuh khususnya faktor-faktor yang kita bisa beresin dulu. Intinya 70% orang tuh sehat bermasalah. Karena orang sakit dan orang sehat itu presentasinya sudah jelas. Yang sakit itu yang biasa di rumah sakit, yang sudah ada di rumah sakit sekarang tuh orang sakit. Yang benar-benar sehat itu orang-orang yang benar-benar medical check up 6 bulan sekali, 1 tahun sekali minimal. Kita harus cek. Dan 70%. Dan alat-alat yang sangat mudah sekarang ini minimal kita datang ke satu apotik yang biasa bisa cek kolesterol, lipid, kolesterol, gula darah, asam urat kan bisa cek tuh. Atau kita bisa medical check up rutin setahun sekali atau 6 bulan sekali, atau kita juga bisa dengan alat kuantum itu kita bisa mengecek lebih dalam lagi. 70% orang benar-benar faktanya adalah sehat bermasalah. Next. Ini perlu kita renungkan. Kita balik lagi. Tubuh ini detektor. Dia memberikan sinyal kalau ada masalah. Jadi jangan biarkan itu berlarut-larut. Kalau kita sudah mengalami ini, jangan biarkan berlarut-larut. Harus cepat obatin, harus cepat bereskan. Jadi toksin kita harus segera detox. Kita bisa bekam. Kita lihat tuh kalau bekamnya kurang, darahnya keluar, nah, itu kita tahu tuh. Kita kurang minum. Toksin kita banyak. Oke, lebih dalam lagi. Kita lihat. Kan Pak, saya sakit karena genetik, keturunan. Bapak, Ibu, genetik itu cuma 20%, 80% itu gaya hidup. Kita lihat nih, kalau orang ngomongin genetik, misalnya bapaknya punya masalah genetik. Next. Belum tentu anaknya nggak normal. Jadi, nih, Ucok Baba, anaknya normal. Daus Mini, anaknya normal. Jadi itu Nick, juga anaknya normal. Dia nggak punya kaki. Jadi genetik cuma 20%. 80% gaya hidup. Jadi kita beresin gaya hidupnya. Oke, next. Meskipun kita ada genetik, diabetes, dan lain-lain, ya kita tetap harus kontrol gaya hidup kita. Oke, next. Nah, hari ini saya pengen sharing tentang juga masalah pembunuh nomor 1 jantung. Jadi kalau teman-teman punya rasa-rasa mulai kayak gitu tuh nggak enak di daerah-daerah itu tuh, lengan, dada tengah, seperti kalung, kemudian di belakang. Jadi kalau ada masalah kayak gini, mulai sadar tuh jantungnya ada masalah. Saluran darah dicek, airnya harus dicek, makanannya asam, basa itu harus ditingkatkan kayak gitu. Ini harus diperhatikan. Kita harus mulai aware nih. Anda bisa capture ini kalau ada rasa yang
agak dingin atau nggak enak, nyeri. Nah ini di sini nih. Next. Pak masuk angin, belum tentu. Bagaimana cara mengatasi dan mengobatinya? Setiap penyakit Tuhan sudah katakan pasti punya obat. Jadi tidak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Bila sebuah obat sudah sesuai dengan penyakitnya, maka kesembuhan akan Allah berikan. Karena itu adalah jalan ikhtiar kita, karena semua Allah yang menyembuhkan. Karena penyakit itu ada 3. Ada Tuhan pengen kita sayang, Tuhan sayang sama kita, diingetin kita. Tuhan pengen bersihin dosa kita. Yang paling susah disembuhkan penyakit yang karena ajab. Jadi jangan berbuat yang di luar norma-norma yang agama atau norma-norma kehidupan. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ingat, produk apapun itu hanya jalan. Kesembuhan hanya dari Tuhan, dari Allah. Jadi tugas kita adalah yakin bahwasannya itu adalah jalan Tuhan. Pertemuan ini adalah jalan Tuhan. Tidak ada suatu pertemuan, kita menghadiri satu kesempatan kayak ini, kalau sudah jam segini kita mengikuti ini, sudah tercatat di catatan Tuhan. Sebelum kita lahir sudah ada. Next, kita lebih dalam. Jadi, jaga sehatmu sebelum sakitmu. You are what you eat. You are what you drink. Ingat, apa yang kita makan, apa yang kita minum, perhatikan. Next. Makanan yang berasid, yang punya sifat asam, menyebabkan, oke, next, coba slide-nya dibuka semua. Nah, jadi makanan asam itu menyebabkan darah kita kental. Nah, darah kita kental, jantung kita berat, tekanan darah tinggi. Jadi kalau orang darahnya tinggi, pasti jantungnya berat mompa, berarti darahnya kental atau ada mulai penyumbatan, napasnya pendek, cepat lelah, sering pusing, pasti migrain, tidur kurang nyenyak, gelisah tidurnya, leher pundak kaku, pasti kolesterolnya tuh ada, tangan kaki sering kesemutan, udah tanda tuh, mulai pikirin tuh cara beresinnya, tanganlah kram, intinya asam urat tinggi. Aduh, ini menyebabkan stroke, darah tinggi, jantung, penyakit itu. Itu semua tuh karena asam. Kita makan makanan yang asam. Mulailah kita belajar yang mana asam, makanan yang basah, yang kolesterolnya. Ya kita juga butuh kolesterol yang baik, tapinya. Next, intinya semua tuh karena yang kita masukkan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan kita, ya air minum kita yang kurang, air minum kita yang nggak bagus, obat-obatan yang kita minum, polusi udara kita kerja, kurang istirahat, kurang olahraga, pola makan, rokok, stres. Nah, stres ini nih pembunuh nomor 1 nih. Inilah faktor-faktor. Inilah yang harus kita hindari. Next. Karena obat tuh hanya simptom. Minumnya kurang, cek. Nah, dunia sudah mulai berfokus. Dunia berfokus pada kesehatan dengan cara alami. Kita dengar tadi, saya dengar dari dokter senior di Rumah Sakit Pusat Pertamina mengatakan bahwasannya di Surabaya tuh sudah ada rumah sakit yang apoteknya itu herbal. Jadi ini dalam waktu dekat saya akan kunjungan ke sana. Wah, ini kesempatan sekali. Time sudah menulis, Forbes sudah menulis, Life Longer. Jadi kita harus mengerti nih bagaimana kesehatan yang alami. Next. Kita lihat lebih dalam lagi. Solusinya nih, kita sudah bicara fakta. Intinya nih, Mr. Thomas Alva Edison, dia meninggal 1931, seorang bapak kedokteran juga. Bukan hanya penemu lampu. Beliau mengatakan, sebelum 1931 sudah dikatakan, dokter masa depan tidak lagi memberi obat, namun akan menempatkan kepentingan pasiennya dalam rangka bimbingan kemanusiaan. Bimbingan pengaturan pola makan dan mengenai penyebab serta pencegahan penyakit. Jadi dokter itu berperannya bukan di saat sakit. Dokter masa depan tuh harus mainnya di preventif, mainnya di pencegahan. Itu. Jadi carilah dokter naturopati. Seorang naturopat belum tentu seorang dokter belum tentu naturopat. Carilah dokter yang naturopati. Itu adalah suatu keberuntungan buat kita. Next. Naturopati, pengobatan tanpa obat. Itu kata kuncinya. Komentar para dokter dunia mengenai obat-obatan kimia. Karena obat kimia ini adalah satu kartel. Obat-obatan tidak pernah menyembuhkan penyakit. Mereka hanya menekan tanda bahaya.
alami tubuh kita, tanda bahaya tubuh kita. Itu dan alami sudah. Ketika muncul masalah kesehatan, racun kimia apapun yang dimasukkan dalam tubuh manusia harus segera dibereskan. Jadi kalau Anda makan obat, harus detox tuh obatnya. Walaupun ia mengurangi gejala, rasa sakit mungkin hilang, tapi tanpa disadari pasien malah makin parah. Medical doctor Daniel. Kemudian bagian terbesar dari semua penyakit kronis disebabkan obat-obatan kimia beracun yang menekan gejala-gejala. Karena hanya simptom dia. Dia tidak menjangkau itu. Tiap dokter senior tahu, dokter senior ya, bahwa kebanyakan penyakit tidak begitu terbantu dengan obat-obatan kimia. Obat-obatan kimia hanyalah pereda, karena di balik penyakit ada penyebabnya, dan untuk penyebab inilah obat-obatan kimia tidak pernah bisa menjangkaunya. Jadi tinggal pilihan Anda nih. Orang-orang yang minum obat perlu pulih 2 kali, sekali pulih dari penyakit dan sekali lagi pulih dari obat. Jadi justru itu kalau orang pakai nutrisi untuk detox, pembersihan tuh pembersihan bulan pertama, pengaktifan bulan kedua, penyeimbangan bulan ketiga, gain structure bulan keempat. Kalau toksinnya terlalu banyak, pembersihannya 3 bulan. Pengaktifan, penyimbangan, gain structure, jadi baru 6 bulan. Tapi kalau toksinnya terlalu banyak, 6 bulan pembersihan, pengaktifan, penyimbangan, gain structure, jadi butuh 9 bulan. Jadi jangan makan sesuatu, kita harus lihat dulu ke belakang kita. Obat kita banyak nggak? Kita pengen cespleng. Karena nutrisi bukan obat. Next. Karena dia menyeluruh memperbaikinya. Next. Slide. Nah ini Anda bisa baca sendiri. Intinya poinnya adalah kita mau pelajari lagi nih. Jangan pelit sama tubuh kita. Kita harus paham nih videonya nih. Jadi kita bisa beli apa-apa, kita bisa beli rumah, kita bisa beli handphone, semuanya itu. Banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Banyak orang hidupnya terbalik. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel, dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 3-4 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala. Pelit banget tuh, 3-4 juta untuk renovasi badan itu pelit banget setiap bulan. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya agar mobil Anda aman. Anda pun harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu pelembab. Hanya tubuh, tidak satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Jadi, jangan pernah pelit dan perhitungan soal berapa uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah aset. Ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan bukan warisan, kesehatan adalah harta. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tempat tidur rumah sakit. Kali ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, dan seseorang untuk Anda mencari uang. Tetapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang, tapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi jangan pernah pelit. Kesehatan sejak awal. Kita punya uang bisa aja buat orang muterin duitnya, orang nyeterin mobil kita, tapi kalau kita sakit nggak ada yang mau gantiin sakit kita. Justru itu, meskipun kita di cover asuransi sebanyak apapun, tapi rasa sakitnya tidak pernah bisa tercover. Dan berapapun juga kadang nggak cukup kalau sudah sakit. Next. Lebih dalam lagi kita tahu bahwasannya sekarang ini kita mau berbagi tentang konsep kesehatan dunia, yaitu wellness. Water, ingat, perbaikin. Lingkungan, environment, udara kita harus bagus. Laughter, hidup kita harus happy, jangan stres. Life drug free, tinggalkan obat-obatan. Nutrition, kita harus nutrisi seimbang. Karena tidak ada lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi nutrisi seimbang. Jangan kita makan nutrisi karena kita membutuhkan, sudah urgent. Nutrisi sebelum terjadi masalah. Exercise, gerak, sleep, tidur yang cukup, spiritual value, kita harus berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan, dan kita harus saling mendukung dalam kehidupan sosial kita. Salah satunya adalah sarana kita, pertemuan kita hari ini, pertemuan kita secara online maupun offline, atau kita bersilaturahmi berbagi tentang pengetahuan kesehatan. Ini adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, next. Wellness. Kita akan bahas
Why? Kenapa nutrisi? Kenapa harus suplemen? Karena yang kita makan ini sudah kurang. Kita makan hanya untuk kenyang. Kalori unsur hara tanah sudah turun. Nutrisi yang dulunya segini, kita cuma makan 1 butir, kita harus makan 10 butir sekarang ini. Maka kita butuh teknologi nutrisi di mana tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan akar itu diolah. Lebih dalamnya kayak gini ini. Next. Karena semua masalah ini kita bisa bereskan dengan nutrisi. Why suplemen? Jangan sama-ratakan semua suplemen. Next, kita lihat nih. Nutrisi itu apa aja tingkatannya. Yang jelas, menyelesaikan masalah dari hulu, itu target kita. Karena kalau obat hanya dari hilir. Nah, untuk menyelesaikan masalah dari hulu, yaitu imun sistem kita bangun. Nah, imun sistem itu dibangun dari nutrisi. Tapi sebagus apapun nutrisi, mau kelasnya bintang 5 nutrisinya, suplemennya, sehebat apapun, kalau peredaran darahnya nggak beres, nggak nyampe ke sel, imun sistem juga nggak kebangun. Jadi sebagus apapun nutrisi untuk membangun imun sistem dan regenerasi sel, kalau aliran darahnya nggak beres, nothing kayak gitu. Next, lebih dalam lagi, kita lihat. Jadi jangan samakan, ratakan nutrisi. Nutrisi itu ada yang teknologi. Ya masarojin nih wal insan ini stato teman tamfuzu min aktoris samawati wal ardi famfuzu la tamfuzu na illa bisultan. Hai jin dan manusia, kelilingilah seantero langit dan bumi, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengelilinginya kecuali dengan sultan, kekuatan. Ar-Rahman ayat 30. Ar-Rahman, surah Ar-Rahman mengatakan bahwasanya teknologi. Jadi kalau kita pengen membereskan saluran darah kita yang panjangnya 2,5 kali putaran bumi ini harus dengan teknologi. Jadi nutrisi itu ada yang namanya jamu, itu namanya Simplicia. Yang kedua ada herbal terstandar, 1 ember jadi 1 kapsul, beberapa macam jadi 1 kapsul. Jadi bisa mengejar ketinggalan kita. Itu herbal terstandar dengan teknologi nano dan lain-lain. Itu kebanyakan tuh Indonesia kebanyakan herbal terstandar sama jamu. Nah, tapi luar negeri kebanyakan phytofarmaka karena teknologinya tuh sudah ada dasarnya clinical base, herbal medicine. Tapi kita hari ini akan berbicara levelnya yang lebih tinggi lagi, yaitu nutraceutical, nutrition and pharmaceutical. Nutraceutical ini sedikit orang yang pahami dan menyamaratakan nutrisi biasanya. Nutraceutical itu didefinisikan sebagai zat yang memiliki manfaat fisiologi dan memberikan perlindungan terhadap penyakit kronis. Perlindungan, jadi jangan nunggu sakit baru kita konsumsi. Menunda proses penuaan, jangan nunggu tua baru kita konsumsi. Dan meningkatkan harapan hidup. Disebut dengan makanan fungsional. Jadi dia sudah bioactive nutrition. Next, lebih dalam lagi. Jadi jangan samakan nutrisi. Nah, kita mau bicara tentang konsep kesehatan yang berbasis nutraceutical. Next, bukan sekadar produk kesehatan, tapi solusinya. Apa sih akar dari segala macam penyakit? Karena kita pengen bicara hulu. Nah, siapa sih yang membangun imun sistem? Yaitu nitrate oxide. The science behind nitrate oxide. Kita lihat di dalam nitrate oxide ini, pengetahuan apa yang harus kita akan bisa tingkatkan. Next, NO ini apa nih? Apa itu nitrate oxide? Kita harus tahu, kita harus mengenal diri kita bahwa di dalam tubuh kita sudah ada, merupakan gas yang diproduksi secara alami di tubuh yang bertanggung jawab untuk berbagi fungsi termasuk respons sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau bicara imun sistem harus bicara NO, mengatur kehidupan sel itu NO, transmisi saraf dan transportasi nutrisi dan oksigen. Jadi kalau nggak ada dia siapa yang nganterin? Jadi dialah tukangnya, kurirnya. Kalau kita mau renovasi rumah, ada bahan bakunya, nggak ada tukangnya nggak bisa. Ada tukangnya, nggak ada bahan bakunya nggak bisa. Jadi faktanya pada tahun 98, 3 ilmuwan dianugerahi hadiah Nobel, penghargaan tertinggi di muka bumi ini, yaitu Nobel, dalam fisiologi kesehatan kedokteran. Jadi ini adalah penemuan dari kedokteran itu sendiri. Untuk penelitian mereka di bidang nitrate oxide. Dan ini disebut molekul kehidupan. Kita nggak makan 3 minggu masih bisa. Nggak minum 3 hari masih bisa. Nggak berteduh di bawah salju 3 jam masih bisa. Nggak bernapas 3 menit masih bisa. Nggak punya NO, 5 detik kita mati. Sampai 15 detik itu paling lama. Next. Kalau kita tutup oksigen ke jantung, maka jantung akan irreversible. Kerusakan sel jantung dalam waktu 7-9 menit. Kalau kita tutup NO, 5 detik. Jadi justru itu. NO ini bahaya banget kalau kekurangan. Dan orang banyak yang nggak tahu. Nah,
Kata Dr. Salomon Snyder, Direktur Neuroscience Johns Hopkins Medical School, salah satu universitas kedokteran tertua, dalam 25 tahun penelitian saya belum pernah melihat molekul seperti nitrate oxide yang sangat mempengaruhi fungsi tubuh normal dan abnormal. Jadi apapun nutrisinya, apapun suplemennya, harus tingkatin NO-nya dulu di depan. Kalau nggak jalan. Next, lebih dalam. Apa itu NO? Nih, kita lihat. Apa itu NO? Here's this molecule called nitric oxide, naturally produced in our bodies. And over time, nitric oxide production decreases Kecil because banget of a molekulnya. breakdown in an enzyme in our Pikometer, body. bukan nano lagi, pikometer. However, we also compound the loss of nitric oxide production Dan unknowingly diproduksi. with the use Dan of bahaya mouthwash, banget. antibiotics, antacids, and other medications. So basically, everyone in America has a nitric oxide production problem. Nah, supaya nitrate oxide kita nggak rusak, jangan pakai obat pencuci mulut, jangan pakai antibiotik. Kenapa? Karena produksi NO kita berkurang karena adanya plak. Inilah menjadi pembuluh nomor 1 di dunia bagi wanita dan laki-laki. Something about it. Not only could you make lifestyle changes, but you could look for product technology that creates nitric oxide for you and helps your Sekarang body ada produce teknologi. nitric oxide naturally. And when you do, Teknologi inilah yang kita mau clinical kenalkan. trials show that you have better blood pressure, less plaque in your arteries, better cardiovascular health. Karena ada plak. Plaknya harus kita beresin, saluran darahnya kita. Everything in your body. Aliran darahnya harus lancar. Jadi untuk memproduksi nitrate oxide maksimal, jangan konsumsi yang tadi, hindari yang tadi. Coba kita lebih dalam lagi nih, kita lihat NO-nya nih. Videonya. Tuh, kecil banget tuh. Ini lebih dalamnya lagi. Nitric oxide is naturally made in our bodies. Sesuatu yang natural dalam tubuh kita. For the discovery that nitric oxide plays a significant role in Dia molekul sinyal. Yang nganterin sinyal tuh dia. Jadi kalau handphone nggak ada sinyal, itu berabe banget tuh. Nggak bisa nelpon tuh, kita nggak bisa kirim pesan tuh. Sama. Kenapa orang stroke nggak bisa ngangkat tangannya, ngangkat kakinya, nggak ngangkat badannya? Karena sinyalnya nggak jalan. Dan dia keluar dari dinding-dinding saluran darah. Karena pabriknya namanya endotelium. Nah, kalau dinding itu ditutupin oleh kerak, plak-plak karena diabetes, karena kolesterol, gimana mau produksi NO-nya? Gimana mau di saat dia berkurang pasukannya, akhirnya banyak sel yang tidak tercover, banyak sel yang tidak terbantu regenerasi. Dan ini orang nggak banyak tahu. Dan baru juga dibahas di simposium kedokteran. Jadi simposium itu ilmu baru. Jadi ini pertemuan. Banyak dokter yang tidak mengerti ini, banyak praktisi kesehatan tidak mengerti NO ini. Jadi perlu kita belajar lebih dalam NO ini dan menyebarkan ilmu NO ini. Dan orang menyamaratakan nutrisi, padahal NO ini adalah pengantar nutrisi. Dan dia sudah ada di dalam tubuh kita. Lebih dalam lagi kita pelajari NO, menyelami lebih dalam. Next. Nih, imun sistem, sel proliferasi, apoptosis, neurotransmitter, wah macam-macam nih NO nih. Jadi kita nggak bisa nih membiarkan tubuh kita NO-nya turun, dan kita jangan pernah biarkan kita tidak mengerti tentang NO, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang yang kita cintai, jangan sampai nggak tahu tentang NO. Next. Jadi dialah yang melebarkan saluran darah, vasodilator. Kenapa orang darah tinggi? Karena terjadi saluran darahnya nggak fleksibel. Oke? Next. Dia disebut molecule of life. Nah, ini sistem efek by nitrate oxide-nya. Anda bisa baca sendiri. Jadi jantung Anda itu kalau mau jalan tuh, kalau nggak ada NO, bahaya banget tuh. Sirkulasi semua tuh NO. Lebih dalam lagi. Jadi kita mau bicara hulu penyakit nih. Jadi kalau bicara hulu nih, kita nggak bicara nutrisi yang nutrisi kebanyakan. Kita bicaranya meningkatkan NO-nya dulu. Bagaimana jangan sampai merusak NO. Next. Harus aware tentang NO, harus dalamin lagi, harus kenal. Next. Kita lihat slide berikutnya tentang NO lebih dalam lagi. Jadi NO ini penting banget kayak gitu. Jadi kalau kita nggak mendalami NO, kita nggak mengenal, nggak mengenal, maka kita nggak sayang, maka kita nggak akan tingkatkan NO kita. Sedangkan datanya 10-12% per 1 tahunnya, per 10 tahunnya maksudnya, NO kita berkurang dan menyebabkan arteriosklerosis, angina, stroke, diabetes, metabolic syndrome. Jadi kalau orang stroke, orang angina, orang diabetes, kalau diabetes adalah ibunya segala macam penyakit, berarti kekurangan NO
Karena kalau diabetes adalah penyebabnya adalah kekurangannya, berarti NO adalah eyangnya segala macam penyakit. Karena diabetes aja ibunya segala macam penyakit. Penyebab diabetes NO. Dan orang nggak bisa ereksi, kenapa? Karena NO-nya kurang. Next, lebih dalam lagi. Fungsi NO. Kita lihat slide berikutnya. Jadi orang bisa ereksi itu karena NO. Hugh Hefner yang punya Playboy, itu setelah dia meninggal umur 91 tahun, kenapa dia masih bisa ereksi? Itu karena NO. Viagra itu bagaimana untuk memacu jantung kan kayak gitu. Kalau jantung nggak perlu dipacu kalau aliran darahnya lancar kayak gitu. Next, semua tubuh kita ini ada aliran darah dan panjangnya panjang banget. Justru itu dia disebut molekul, keajaiban molekul, dan dia mendapat penghargaan Nobel. Next slide. Nah, nitric oxide ada 160.000 paper. Kalau Anda buka PubMed, www.pubmed.gov, Anda bisa search, ada 175.000 sudah sekarang ini jurnal dan studi, artikelnya sudah. Anda bisa pelajari NO ini untuk apa, NO ini berdampak apa, NO ini dasar scientific base-nya. Jadi ini, nutrisi dengan dasar ini. Next. Jadi NO ini memang ada di dalam tubuh kita dan sekarang ini bisa ditingkatkan. Oke. Nah, kita memahami nih. Kita tahu darah mengangkut oksigen, hormon, dan lain-lain, tapi ternyata ada yang putih-putih itu NO tuh. Panjangnya saluran darah 2,5 kali putaran bumi. Untuk mengelilingi bumi sebanyak 2,5 kali. Sisa buangan dalam darah, lipid darah, dan gula darah akan mulai berkumpul sekitar usia 20 tahun dan membentuk dari umur 20 tuh pasti kayak gini nih. Jadi kita harus sadar. Kita harus bersihin nih plak-plak nih. Jadi jantung jadi capek. Saluran darah, apabila saluran darah semakin sempit, jantung jadi jantung jadi merusakkan saluran darah. Jika satu kepala darah jadi darah tinggi. Orang darah tinggi itu karena ada penyumbatan. Akhirnya saluran darahnya luka, rusak, penyumbatannya di otak, susah ngelihat, susah ngedengar, susah ngebaca, susah nganalisa. Aliran darah ke jantung ini mungkin mengakibatkan masalah jantung. Jika Anda gagal membaiki gangguan ini dalam masa 3 jam, 90% sel jantung akan kekurangan. Jadi banyak sel jantung yang mati. Fungsi jantung menurun kalau selnya mati. Karena anatominya adalah setiap organ itu ada jaringan. Setiap jaringan itu ada jutaan sel, miliaran sel. Triliunan sel di dalam tubuh kita. Jadi pembunuh nomor 1 di dunia adalah jantung, stroke. Semua itu bicara karena peredaran darah. Semua orang pakai pengencer darah. Nah ini nih, ini nggak menyelesaikan masalah. Malahan membuat masalah baru. Paling solusinya kalau sudah jantungnya tersumbat, kita harus pakai ring jantung. Dimasukin ke teter tuh. Dimasukkan ke dalam arteri yang angioplasti. Balon tersebut dikepung untuk mengembangkan stent dan memperluas arteri, lantas memulihkan aliran darah. Disebabkan stent telah tetap pada tempatnya, balon berkenaan dikepis dan dikeluarkan, meninggalkan stent untuk menyokong arteri supaya terbuka secara tetap. 3. Pembedahan pintasan. Maka bedah akan membuat suatu nggak akan menyelesaikan solusi karena yang di dunia tidak dikikis. Pesakit berkenaan tersambung pada satu mesin jantung beban. Nah ini bypass diambil dari kaki dibikin playover tuh. Enak banget nih kalau divonis ini. Dijahit ke arteri yang sama di atas kawasan penyumbatan dan ini akan mengalirkan darah di sekitar penyumbatan. Selepas pembedahan, kejutan elektrik yang ringan mungkin digunakan untuk mengejutkan jantung. Apakah kita bicara apa solusinya nih? Jadi negara tetangga kita sudah membahas ini, kita ketinggalan. Obat-obatan tanpa obat-obatan, tanpa pembedahan, tanpa risiko. Pernahkah Anda mendengar tentang ini? Suatu penemuan abad lalu. Terbaik kepada manusia sejagat dari berbagai sudut. 1901 sinaran X. Sinaran X maksudnya CT scan, insulin. 1923, penisilin, amoxicillin, ampicillin. 1998, nitrit oksida, ribuan kajian. Ratusan ribu sekarang sudah. Jadi next kita lihat slide berikutnya. Intinya dasarnya
nitro itu harus kita bicara tentang konsep kesehatan dunia. Tadi Dr. Nathan mengatakan bahwasannya, tadi di video di awal, Dr. Nathan mengatakan dia bikin web www.drnathansbrian.com. Dia menulis artikel, dia katakan bahwasannya perlu diketahui oleh para dokter dan para praktisi kesehatan tentang pendidikan NO ini penting kita ajarkan. Maka di teknologi kedokteran sekarang ini muncullah nutrisi untuk meningkatkan NO. Kalau insulin kan kalau berkurang, pankreas kita produksinya menurun, kita harus injek. Nah, NO gimana nih nambahnya dalam tubuh? Maka ada yang namanya meningkatkan NO dengan sekarang ini kita ketemu dengan satu perusahaan. Memang NO ini patennya dari Amerika. Jadi cara untuk meningkatkan NO ada dua, L-arginin sama yang namanya nitrat dan nitrit. Dan kita bicara tentang konsep kesehatan terbaru, yaitu segitiga kesehatan. Kenapa konsep kesehatan bukan sekadar nutrisi kesehatan? Karena tubuh ini, kita harus sadar bahwasannya vitamin itu ada yang larut dalam minyak, ada yang larut dalam air. Justru itu, jangan tidur setelah asyar, karena minyak lagi pasang. Jangan mandi setelah asyar, jangan mandi setelah maghrib, karena jantung lagi lemah. Jangan mandi di atas jam 8, di atas isya, sampai jam 12 malam, di atas jam 12, baru silakan mandi. Jadi kita harus mengetahui nih hal-hal penting dalam kehidupan ini yang sudah diajarkan. Di mana konsep kesehatan ini penting. Karena ibaratnya zikir aja pagi petang. Yang nama nutrisi juga pagi petang. Nutrisi malam sama nutrisi sore beda. Nutrisi yang larut dalam air, vitamin itu ada yang larut dalam air, ada vitamin yang larut dalam minyak. Kayak vitamin E, vitamin D, vitamin yang namanya vitamin A, omega 3. Itu larutnya dalam minyak. Jadi konsumsi maksimalnya sore. Maka sekarang ini ada yang namanya tadi kita meningkatkan antioksidan untuk radikal bebas, untuk mengikat radikal bebas. Kita harus mengerti tentang yang namanya ORAC, oksigen radikal absorption kapasitas. Banyak orang bicara antioksidan, tapi kita harus lihat datanya. Nutrisi bukan sama rata. Tadi nutrisi kita bagi 4. Simplicia, ekstraksi, phytofarmaka, nutraceutical. Nah, kita bicara tentang konsep nutraceutical. Next. Ini triangle of health, segitiga kesehatan dunia terbaru yang diberikan, yang dilahirkan oleh salah satu perusahaan dari Amerika yang sudah selesai dengan hidupnya, sudah besar, yaitu segitiga kesehatan. Dia mengadopsi, ada tocotrienol. Kalau kita masuk PubMed, www.pubmed.gov, tocotrienol itu ada 1.760 jurnal. Ini anti metastasis kanker, penyebaran kanker, anti Alzheimer. Tocotrienol ini manfaatnya banyak, Anda bisa pelajari. Dia adalah vitamin E yang paling murni dan paling kuat yang terkini, penemuan terbaru di dunia. Dan di Indonesia masih jarang. Kalau kita beli susu anak, Bebelac, Morinaga, semua ada tambahnya tocopherol. Dan ada omega 3 dari salmon merah Alaska. Oke, ini digabung jadi satu. Karena tidak ada obat dewa. Jadi dia menggabung yang larut dalam air sendiri, yang larut dalam minyak sendiri, dan delivery-nya nitrit oxide-nya. Next. Ini konsep kesehatannya. Coba kita lihat. Spektrum, menggabungkan semua. Jadi kita yang namanya buah sayur itu setiap warna mewakili nutrisi. Jadi kayak ini menggabungkan semua nih, menggabungkan semua spektrum. Jadi biar tubuh kita tercover semua. Jadi teknologi menggabungkan semua nutrisi yang sinkronis kayak gitu. Jadi ada sayur, ada akar, ada buah. Salah satunya adalah sunrise. Kenapa dikonsumsi pagi? Dia mengandung wild Alaska blueberry, rajanya buah di dunia. Di sini kita berkesempatan mengambil antioksidan yang paling tinggi sekarang ini. Dan dasar penelitiannya banyak, published research. Jadi ini rajanya buah. Ini contohnya. Ini di Dr. Oz di Amerika dibahas sampai wild Alaska blueberry ini. Beda, blueberry biasa sama wild liar beda. Bahan kita ini yang liar. Dia 5 kali lipat. Dan dia biasanya dimakan oleh suku Alaska tinggi. Dan ini anti kanker termasuknya. Ini di sunrise. Nah, Dr. Oz ini dikasihkan ilustrasi nih. Jadi Alaska itu sangat luas sekali. Dan dia cuma dapat fotosintesis cuma 4 jam saja. Dia disebut rajanya buah karena tidak beku di dingin. Dia hanya dapat fotosintesis 4 jam. Dan dia mengandung antosianin yang mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Kalau orang kita petik, kita makan, itu suku Alaska di sana yang makan. Di dalamnya ini mengandung manfaat yang luar biasa.
cancer. And if they go through the cell, Dan ini untuk kanker, bagus sekali. when we pick the blueberry and put it in our mouth, that potent little Masuk ke chemical. dalam, bila ada sel kanker, Now let's say that in your body, dia akan mengatasi inflamasinya, radangnya. Karena kanker itu radang, salah satunya. into our body, they Tocotrienol juga anti radang. pull the blood away and they starve the cancer. Nah, itu kanker tuh. Jadi sel kanker itu jadi bisa diatasi. It's getting pretty tough. It takes a lot of effort for nature to work that out over the course of all known human history. But it happens Jadi to kita work really well. melihat sesuatu yang dasarnya penelitian, bukan hanya dicampur-campur saja risetnya. Nah, ini Wild Alaska Blueberry. Jadi awal daripada Kayani ini didirikan adalah untuk berbagi. Dia adalah gerakan antioksidan dunia, Kayani ini. Sekarang lebih spesifik lagi, gerakan kesehatan dunia. Ini daerah yang alam Alaska itu yang benar-benar alami. Oke, Anda bisa pelajari nanti lebih dalam. Yang jelas ini adalah sesuatu yang unik dan jarang ada di mana-mana kayak gitu. Jadi ini sunset. Sunset ini adalah nutrisi yang larut dalam minyak. Nah, belum ada omega 3 yang warna merah kayak gini nih. Jadi dia salmon Alaska liar. Salmon yang bisa bertelur di bawah minus 20 derajat. Hidup di laut Alaska dan di sungai Alaska. Dan mengandung juga ini beta karotin. Ini beta karotin. Ini penemunya, beliau ini Dr. Beritan kayak gitu. Dia menemukan buah anato ini. Jadi anato ini antioksidan dicampur dengan omega 3, ditambah dengan beta karotin, ada vitamin D juga, bagus untuk tulang. Dan ini bergabung menjadi nutrisi yang larut dalam minyak, sore dikonsumsinya. Nah, kalau kita lagi demam, saya biasa konsumsi ini sampai 6, sampai 9, sampai 15. Dan ini bagus sekali untuk tulang. Kalau kita pengen tulang yang masih kuat, bagus, ini nutrisi yang bagus sekali. Waktu saya tanya sama Dr. Jo, usia beliau kelahiran 43 di RSPP, dokter onkologi. Beliau katakan bahwasanya salah satu beliau bisa awet muda, kesehatannya bugar bagus, dia mengkonsumsi vitamin E tocopherol. Nah, ini tocotrienol 50 kali lipat dari tocopherol, tocotrienol, dan sangat murah sekali dengan value ini. Saya pikir belum pernah. Nah, dan delivery-nya dengan nitrate oxide, meningkatkan nitrate oxide kita. Ini Nitro Family. Nah, di Indonesia nggak masuk Nitro FX, dia mau Nitro, tapi kita masuknya Nitro Extreme yang ada CoQ10, coenzyme 10, itu buat jantung. Dan dia trace mineral sudah. Kita butuh mineral, tubuh kita punya kebutuhan makro dan mikro kayak gitu. Nah, mikro itu vitamin dan mineral. NO. Nah, ini membantu meningkatkan nitrate oxide. Its discovery as a cellular signaling molecule revolutionized our understanding of how cells communicate. Nitric oxide is a gas. Dasar penelitiannya Nobel. For gas with amazing power. It's so powerful, in fact, that in the past decade, it has become one of the world's most exciting, most studied molecules. These studies have revealed its unusual ability to quickly penetrate cells and sense specific dia akan masuk ke otak. Molekulnya kecil sekali. Dia akan masuk ke otak. Oh, dia akan neurotransmitter itu dia akan gerakan semua. Wah, benefitnya. Dia reduce inflamasi, dia bisa untuk energi, dia untuk imun sistem, untuk jantung sehat, saraf kognitif, fungsi saraf dan lain-lain, fungsi otot semua. Dia membantu absorption nutrisi, dia bisa jadi patwal, dia untuk seksual, untuk meningkatkan. Oke, next. Oke, kita slide berikutnya. Jadi poinnya sampai di sini kita bisa pelajari. Slide Pak. Kita lihat lebih dalam lagi breakdown-nya tentang ini. Jadi intinya kalau sinyal kita lambat, itu karena masalah sinyal. Jadi jangan samain nitrate oxide semua. Nitrate oxide ke depan akan banyak orang ngomongin nitrate oxide. Bicara nitrate oxide pasti bicara yang pegang Amerika. Dan di Amerika cuma ada 2 cara untuk meningkatkan NO ini, yaitu dengan L-arginin, itu salah satu dari asam amino. Itu kebanyakan yang L-arginin dasarnya dia harus dirubah dulu menjadi L-citrulline dan di umur tertentu tidak bisa dirubah menjadi bahan baku NO karena ada perlu faktor Co untuk merubahnya dan ada efek samping negatif dari L-arginin ini.
Tapi kita penelitiannya yaitu dari yang namanya nitrat jadi nitrit, nitrit jadi nitrit oxide langsung. Yang kita ambil dari batang, kulit, kayu, akar, daun, buah morinda atau noni atau mengkudu. Yang dari Tahiti yang unsur haranya cocok. Next. Jadi belum tentu mengkudu sama semua kayak gitu. Next. Kita lihat ini. Ini launching nitro waktu itu di Pullman. Ini nitrit oxide. Jadi ini baru, Indonesia baru, akhir tahun lalu baru. Dan kesempatan tahun ini sudah 1 tahun NO ada di Indonesia. Dan kita perlu menyampaikan untuk bagaimana orang meningkatkan NO. Ini solusinya. Tadi kita bicara tentang fakta data, statistik, permasalahan saluran darah, pencernaan, kemudian faktor-faktor penyebab sakit. Nah, jangan nunggu sakit baru kita ngobatin. Maka kita harus tingkatkan NO kita dari sekarang. Karena kalau sudah sakit, prosesnya berat banget. Pasti badannya itu benar-benar renovasi. Nah, tinggal orangnya sanggup tidak melewati fase itu. Nah, sekarang kita beruntung di Indonesia sudah ada nitrit oxide untuk meningkatkan nitrit oxide, yaitu dengan produk nitro ekstrim ini yang langsung dari nitrat jadi nitrit oxide, bukan dari L-arginin. Nah, jadi ini kesempatan kita. Nitro ekstrim di dalamnya sudah macam mineral juga mengandung. Next, zinc juga ada, thorium juga ada, niacin ada, vitamin B3. Coenzim 10, Anda bisa searching aja di Google coenzim 10 itu buat apa, niacin buat apa, magnesium buat apa, bisa kita lebih dalamin. Next. Yang jelas ini bukan hanya buah mengkudu, tapi batang, kulit, kayu, akar, daun, buah mengkudu, gas to liquid. Oke, next. Dan produk kita kan cair, karena kalau cair itu mudah terabsorption daripada serbuk ataupun kapsul kayak gitu. Jadi ini cair semua rata-rata produk kita. Dan ini bagus sekali. Arterioklorosis adalah inflamasi dinding arteri awalnya disfungsi endotel disertai ketidaksanggupan produksi spesies oksigen reaktif dan nitrit oxide. Ini bicara jurnalnya. Next. Jadi sudah ada scientific board-nya kayak nih, dan inilah kerja NO. Kalau saluran darah kita awalnya kecil, kalau kita tingkatkan nitrit oxide kita, dia akan vasodilator, melebarkan saluran darah kita, sehingga delivery ke sel untuk regenerasi sel, pengembalian fungsi organ bisa maksimal. Next. Tuh, salurnya melebar. Itu cara kerja NO. Dan kekurangan NO kita nggak tahu, kelebihan NO pasti kekurangan. Next. Nah, ini benefitnya. Slide. Kita lebih dalam lagi, kita lihat slide. Manfaatnya lebih dalam. Nah, ini yang jelas nitrit oxide, nitro ekstrim kayak ini meningkatkan nitrit oxide dalam tubuh kita. Oke, ini lalu cepat. Ini contoh perbedaannya. Tadi ada efek sama ekstrim. Ini di Indonesia. Ini ada iklan sebentar. Kita lihat iklannya dulu. Ini efek. Kenapa di Indonesia efek nggak masuk? Karena kalau efek ini kalau dikonsumsi dia bisa menyebabkan orang punya tenaga dan akhirnya bisa matahin meja. Tapi kalau kita konsumsi nitro ekstrim, justru itu orang Indonesia yang kayak gini-gini mah banyak. Jadi orang Indonesia sukanya nitro ekstrim. Kalau nitro ekstrim, dia konsumsinya, ini agak delay. Nah, ini konsumsi nitro ekstrim di bawah lidah ya. Kenapa? Karena mendekati pitoteri. Jadi di situ ada pitoteri dan langsung ke otak dan jantung. Nah, ini bisa terbang kalau nitro ekstrim. Jadi kalau kita, kenapa di Indonesia nitro ekstrim? Oke, next. Ini manfaatnya banyak banget. Ini iklannya. Slide, kita lihat. Yang jelas, untuk ngeberesin plak-plak tadi, untuk ibaratnya kita revitalisasi pabrik NO, mohon maaf Pak, dikembalikan dulu. Terlalu cepat. Dikembalikan ke slide tadi. Di dalam sunset ini mengandung yang namanya buah anato, di mana di sini anato ini mengandung tokotrinol. Nah ini, dia ada beta karotin, vitamin D, tokotrinol tergabung dalam satu. Ini value-nya, manfaatnya luar biasa. Next, kita lihat. Jadi bukan omega 3 biasa dengan tokoferol, tapi tokotrinol dengan omega 3 salmon merah Alaska. Oke, next. Ini buah anato, dia mengandung tokotrinol. Ini bagus sendiri. Bagus sekali untuk hepatitis, membersihkan pencernaan. Tadi saluran darah kita harus beresin.
Nah, ini nih. Nih, kenapa tocotrienol itu penting? Ini National Medical Report. Kita lihat. Nih, tocotrienol nih. Kita kenapa dunia taunya tocopherol 2 dekade terakhir. Nah, ini tocopherol. Ini kesempatan kita tahu tocotrienol. Apa bedanya tocopherol sama tocotrienol? Sama-sama vitamin E, tapi ini vitamin E terbaru. Nah, kita biasanya mencari antioksidan dari buah-buahan, dari macam-macam. Nah, sekarang ini dari buah anato ini yang paling luar biasa. Di mana vitamin E family itu adanya tocopherol yang kita ada di apotik, di mana-mana semua ada namanya tocopherol. Susu anak, Bebelac, Morinaga, SGM dan lain-lain yang terkenal semua ada tocopherol. Dia lebih pendek kalau tocotrienol. Kepalanya kecil, ekornya pendek. Nah, jadi lebih mudah. Jadi dia anti kanker nih kalau ada kanker. Nah, dia akan membantu anti angiogenesis, apoptosis terhadap tocotrienol ini. Jadi dia akan menutupin mulut kanker. Jadi kalau jaringan, jadi ini bagus sekali untuk bisul-bisul di dalam saluran darah. Yang kadang kita tahu-tahu demam, radang kayak gitu, hangat buat tubuh kita, itu semua tubuh kita demam, panas itu karena adanya radang. Dan dia ada di alfa, beta, delta, gamma. Nah ini. Dan dasarnya penelitian yang sangat scientific. Jadi kesempatan kita mendapatkan pengetahuan baru tentang vitamin E paling kuat di dunia sekarang ini dan terbaru, dan ini bagus sekali untuk ini nih untuk pankreas. Jadi untuk kontrol kolesterol, untuk hati itu bagus sekali untuk kesehatan liver. Jadi alfa tocopherol itu di sana tidak bekerja kayak gitu. Tapi kalau tocotrienol, tocopherol tuh seperti itu. Nah ini pengetahuan. Jadi vitamin E jangan dipukul rata sekarang. Dan kita antioksidannya dia juga untuk rambut, untuk dia dapat sunset itu dapat penghargaan Golden Award, Monde Selection, penghargaan yang dari 1961. Dia anti kanker, dia anti radiasi, dia membantu cancer tumor itu tocotrienol itu. Nah ini nih kelihatan nih. Nah, dengan adanya dia sel-sel itu, nah ini tocotrienol. Delta, gamma, kita mainnya. Nah ini kalau kanker, nah dia tuh, jadi kankernya memang memakan dirinya sendiri. Kalau orang kanker, nah ini buahnya nih. Mungkin kalau kita di Indonesia nih kayak rambutan kayak gitu, tapi nah ini kering, kalau kering nih. Kayaknya kita pernah deh di Indonesia nih ada yang seperti ini, tapi ini di Alaska. Nah, Beritan menemukan ini luar biasa. Ini dari buah ini ternyata mengandung 100% tocotrienol. Ini kesempatan kita mendapatkan satu manfaat dari ilmu pengetahuan. Oke, next kita lihat slide. Selesai dari video ini, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, intinya tocotrienol bisa untuk mengontrol gula darah, mengurangi kolesterol, melindungi sel otak, anti kanker dan tumor, melindungi radiasi, dia anti radiasi, handphone macam-macam semua radiasi, kita bersentuhan dengan radiasi semua, kesehatan tulang. Nah, itu tocotrienol. Kalau tocopherol cuma hanya jantung, antioksidan, dan kulit rambut mata aja. Oke, ini ada jurnalnya, Anda bisa pelajari. Anda tinggal buka www.pubmed.gov. Nah, dan di dalam sunset ini mengandung salmon wild, bukan salmon yang biasa. Dia mengandung lebih banyak kalsium, mineral potasium, zinc, iron. Jadi kalau salmon biasa kebanyakan mengandung fat, lemak, protein, hanya kalori.
Tapi Wild Alaska Salmon ini lebih berbeda. Jadi dia dagingnya merah, kulit merah. Oke, next. Oke, kita slide. Kita lihat ini manfaat omega 3. Nah, ini salmon merah Alaska. Daging merah, kulit merah. Jadi ini kesempatan kita nih punya manfaat dari Alaska, daerah yang sangat alami dan masih natural sekali. Dan ini bahan baku kita liar. Oke, next slide. Anda bisa pelajari, Anda lihat videonya, nanti Anda bisa lihat, Anda search. Ini manfaatnya. Yang jelas ini anti-aging, yang pengen awet muda dan menurun berat badan, kolesterol, gula darah, radiasi. Pokoknya kalau anak demam, ini makanin aja nih, 5, 9, nitronya, itu nggak perlu obat lagi lah. Kita bisa membantu tubuh kita mengobati dirinya sendiri. Oke, next. Karena dia support imun sistem. Nah, ini manfaat sunset nih gabungan. Nah, kita lihat nih videonya. Next. Jadi ini contoh demo, di mana banyak orang bilang produk bagus, tapi selain dasar saintifiknya ada, dan ini adalah contoh demonstrasi. Styrofoam itu adalah kolesterol kimia 100 tahun di tanah nggak hancur, itu gelas styrofoam. Ada tisu itu dari bahan alami, dari pulp. Air hangat itu dimasukkan karena itu mewakili darah kita. Darah kita tuh biasanya ada suhu tertentu, hangat. Kita ambil 3 butir, isinya 90 butir, dipotong 3 butir itu, dimasukkan, tisunya nggak hancur, styrofoamnya hancur dalam hitungan detik, belum menit. Nah, ini ada 3 kamera, tidak ada rekayasa, dari banyak sudut, dan mungkin Pak banyak omega 3 bisa seperti ini, tapi tidak secepat ini. Ini sangat cepat sekali hitungan detik nih. Dan tisunya nggak hancur. Jadi benar-benar tisu itu mewakili tubuh kita yang alami, styrofoam itu kolesterol yang ada di dalam tubuh kita, kolesterol jahat itu yang dibabat. Justru itu makanan panas, pemerintah mengatur tidak boleh dimasukkan ke dalam styrofoam. Dan itu radikal bebas. Nah, ini kesempatan kita mengerti tentang gimana caranya tadi plak-plak kita tadi dikikis, kerak-kerak kita, penyumbatan kita dikikis, sehingga pabrik NO berproduksi, sehingga delivery nutrisi, regenerasi sel terjadi, fungsi organ kita membaik, kesehatan kita dapatkan. Next. Nah, kita bicara tadi nitro, sunset, ada sunrise yang akan masuk ke Indonesia. Dia bioavailability, artinya terabsorption maksimal, terserap semua, jadi tidak terbuang. Dia terdiri dari superfood, karena kita nggak tahu kita nih dari keturunan mana. Mungkin ada Indianya, ada Cinanya, ada Koreanya, ada Jepangnya, ada Eropanya, ada Amerikanya mungkin. Dan seluruh yang ada di belahan bumi, kontingen-kontingen itu digabung jadi satu. Dan itu kita berasal dari tanah, harus disembuhkan yang berasal dari tanah juga. Kita lihat lebih dalam, di surah Al-Anbiya juga dikatakan, segala yang hidup berasal dari air, apakah kamu tidak berpikir? Nah, jadi buah-buahan, karena air yang kita minum ini air yang kosong, nutrisinya sudah nggak ada, mineralnya sudah nggak ada, air olahan kebanyakan, akhirnya kita harus konsumsi nih, yang berasal dari air, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, akar-akaran, dan itu sudah dibahas. Next, lebih dalam lagi, lebih dalam, kita lihat spektrumnya. Jadi ada ashwagandha dari India kontingennya, ada manggis dari Indonesia, ada diulang. Kemudian ada aloe vera, ada rajanya buah, king of fruits, blueberry Alaska di dalam sini. Jadi ada superfood di sini. Next. Ini benefit blueberry Alaska, bukan blueberry biasa. Nah, ini Alaska, kita lihat Alaska tuh gimana wild Alaska ini. Tadi kita sudah lihat di Dr. Aus tadi, Alaska. Nah, ini daerahnya salju, jarang ada matahari, dan buah ini bisa tumbuh. Dan kalau dipetik, nambah lagi. Justru itu dia disebut the king of fruits, the best fruits in the world. Jadi kita beruntung, berkesempatan mengkonsumsi rajanya buah wild Alaska, blueberry liar.
yang liar, tidak ditanam sendiri atau gimana kayak gitu. Dan itu luas banget, yang makan adalah beruang dan suku Alaska, Tlingit. Cyanin, dia mengandung antioksidan tinggi sekali dari kulitnya itu yang melindungi, dan dia tidak beku di dingin. Wild kata kuncinya. Next, lebih dalam lagi. Next, nothing more natural. Wild. Ini acai berry. Acai berry ini ada di sepanjang Sungai Amazon. Nah, ini buah acai berry, keluarga berry termasuknya. Next, ada banyak bahan bakunya. Ada biji anggur. Nah, ini anggur itu ternyata paling bagus bijinya, bukan buahnya, bijinya, batangnya kayak gitu. Nah, dia mengandung resveratrol kayak gitu. Next, nah, ini bagus sekali anggur. Mangosteen, manggis. Ini dari Indonesia. Jadi ibaratnya ini Avenger, Wiro Sableng, Batman, Superwoman, Gatot Kaca tuh gabung jadi satu. Untuk beresin kita punya penjahat dalam tubuh kita, masalah radikal bebas itu. Next. Ini antioksidannya sangat tinggi sekali. Ini manfaat. Ini merah delima dibahas di kitab suci juga. Ini luar biasa manfaatnya. Ada di sini. Dan kalau dikumpulin 22 superfood ini, next published research-nya ada 500.000 published research. Manggis punya sendiri published research. Bipolen ada juga. Ashwagandha tuh untuk anti stres. Oke, slide. Ini ada ashwagandha nih resep. Kita tahu saya bertemu dengan Bu Muryati Sudibyo. Beliau punya perusahaan yang namanya Mustika Ratu itu, jamu-jamu dan lain-lain. Beliau usianya 92 tahun, dan salah satunya saya dari anak putri beliau, saya dengar beliau mengkonsumsi ashwagandha ini. Ini akar dari India dan ini anti stres. Jadi kalau kita mau berikhtiar panjang umur seperti Bu Muryati, semoga beliau lebih panjang umur lagi, lebih sehat. Salah satunya yang beliau konsumsi adalah ashwagandha ini. Ini bagus sekali dari India. Oke, ini dari nenek moyang saya. Karena ibu ada keturunan dari sini, dari India. Nah, kayaknya ini harus dikonsumsi juga. 16 superfood di dalam satu saset ini. Masih ada 16 superfood, jadi totalnya 22 superfood. Jadi superfood ya, bukan sekadar food atau buah saja, tapi ini makanan super. Next slide. Kita lihat antioksidannya sangat tinggi, oraknya oksigen radical absorption capacity-nya sangat tinggi, di atas mangosteen juice maupun Tahitianoni juice yang pernah ada, dia oraknya sangat tinggi, oksigen radical absorption kapasitas analisis. Next, di mana satu saset ini sama dengan kita mengkonsumsi, bukan bahannya ini ya, tapi sama dengan 8 biji apel, 17 biji telur, 96 gelas kacang merah, itu bagus banget buat ginjal, 80 gelas brokoli, 8 ons salmon, 8 ons sarden. Nah, ini nggak mungkin kita konsumsi 2 jutaan kalau saya hitung nih dalam satu waktu dan sekali makan. Nah, dengan sunrise ini satu diminum langsung atau kita masukin dalam jus dan enak banget, ini akan masuk ke Indonesia. Ini zat aktifnya terlalu banyak, jadi BPOM mungkin telat untuk mengeluarkan karena standarisasinya nggak ada di Indonesia. Next, ini luar biasa. Kita tunggu ini bagus sekali untuk membantu bahan baku untuk regenerasi sel, karena perempuan-perempuan hati-hati nih, ini berita yang sekarang ini sirna dan tidak dibahas lagi, tapi sebenarnya ini masalahnya ada, yaitu klorin yang ada pada pembalut. Yang banyak menyebabkan orang kanker, serviks, payudara dan lain-lain itu karena zat klorin ini. Klorin ini bisa menyebabkan kanker, dan ini berita ini sudah lama tapi nggak tindak lanjutnya gimana. Kita nggak tahu nih, di pembalut-pembalut semua ada yang namanya klorin. Dan ini kita harus detox. Kita bersinggungan dengan radikal bebas, klorin, dari apa yang kita pakai, mecin, pengawet, penyedap, perasa, pewarna, yang dari makanan itu semua kita harus detox. Salah satunya berita ini menampilkan tentang klorin, dan hati-hati. Reaksi antara klor dengan bahan kimia organik ya, itu bisa menyebabkan jadinya dioksin, dan dioksin itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Next, oke, next. Kita lihat kanker karena klorin. Nah, kita coba nih tes klorin.
Jangan betadin, klorin kita coba. Bahan pemutih kertas, pemutih kolam berenang. Nah, ini kita tes tuh. Klorin, kita tetesin klorin. Kita tetes klorin di dalam air itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, biasa. Anggap tubuh kita terkontaminasi, ditetesin 5 tetes. 1 saset itu sama dengan 1 sloki. Karena botol nggak masuk, kita sasetan yang 1 kotaknya 30 saset, ditetesin 5 tetes saja. Di gelas yang pertama, dia menjadi antioksidan yang sangat luar biasa, mengikat radikal bebas. Yang klorin tadi bisa dinetralisirnya, dan limbahnya itu bisa beresin gelas-gelas yang lain. Gelas pertama tadi bisa ngeberesin gelas-gelas yang lain. Ini luar biasa, tubuh kita dijaga selama 18 jam. Justru itu kalau itu 5 tetes, kalau 1 saset, 1 sloki atau 3 sloki sehari, kita bisa masuk sampai kita campur dengan jus, kita campur dengan salad, kita langsung minum. Oke, next. Kita lihat, ditetesin lagi pun nggak apa-apa. Intinya dia akan jadi perisai tubuh kita dalam 1 hari itu. Next. 5 manfaatnya, next. Intinya ini bagus sekali untuk orang autis, untuk orang macam-macam. Nah ini intinya di Kayani Indonesia sudah hadir. Ini kesempatan kita. Ini kantornya di Indonesia. Ini perusahaan PMA, penanaman modal asing Indonesia, sudah ada di hampir 70 negara. Ini kesempatan kita bisa mendapatkan manfaat dari produk ini, dan kita bisa berbagi dengan banyak teman-teman yang mencari solusi. Dan jangan menunggu sakit baru konsumsi sebelum ini sakit. Kalau kita mau murah, kita bisa jadi bintang iklannya. Ini kesempatan kita menjadi promotornya. Jadi banyak orang yang hadir waktu soft launching waktu itu nutrisi kita belum ada. Waktu itu masih ada, baru dimulai dengan skincare. Nah, di skincare-nya pun dari nutrisinya dimasukin ke dalam skincare-nya. Dan di akhir tahun 2019, ini awal tahun, video ini akhir tahun, baru nutrisi masuk, dan mudahan awal tahun ini Sunrise masuk ke Indonesia, dan lengkaplah konsep kesehatan segitiga kesehatan Kayani ini. Nah, ini kantor, teman-teman juga bisa datang ke kantor yang di Jakarta, yang di daerah juga bisa kunjungan, di mana kantor ini disediakan kita sebagai bisnis partner, kita bisa pelajari, kita bisa berbagi manfaat dari pengetahuan kesehatan ini. Ini adalah jalan kita bisa berbagi, karena kita hanya mendidik aja tentang kesehatan, tapi kalau nggak punya exit way-nya, solusinya juga repot juga. Karena kita butuh nutrisi. Maka kita cari nutrisi yang berteknologi dengan dasar nutraceutical, bukan nutrisi yang kebanyakan yang dasarnya hanya simplisia kayak gitu, ekstraksi saja kayak gitu. Kita butuh penyakitnya keren-keren, virusnya serem-serem sekarang ini, jadi kita harus cari yang teknologi tinggi kayak gitu. Dan memang dasarnya scientific base kayak gitu. Dan ini waktu launching kita di Ayan Mid Plaza di Sudirman waktu itu. Ini soft launching. Kita belum grand launching. Mudahan tahun depan kita bisa, setelah era pandemi selesai, kita bisa 3.000, 5.000 orang untuk bisa berbagi. Mudahan teman-teman bisa mengundang keluarganya, teman-temannya, jaringan terdekatnya untuk bisa hadir nantinya di grand launching kita di tahun depan, mudahan setelah era pandemik ini selesai. Ini kesempatan kita berbagi. Yang jelas ini adalah opportunity untuk meningkatkan kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, lingkungan kita. Kita sudah kurang lebih 1 jam lebih, 1 jam setengah kita sudah bicara. Kita mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan Anda bisa chat, mungkin kita bisa bantu untuk bisa memberikan masukan untuk dalam hal kesehatan, pola hidup, dan lain-lain. Yang jelas kesehatan itu harus kita ikhtiari, dan kesembuhan itu semua dari Allah. Ini hanya jalan. Mudah-mudahan ini jadi saluran berkat kita. Ini adalah konsep kesehatan terbaru di dunia. Sehat itu adalah investasi. Ini adalah konsep wellness, back to nature. Oke, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan, atau ada yang share tentang satu testimoni atau apa. Yang jelas kita hidup untuk berbagi. Pikirin orang lain, nanti Tuhan mikirin kita. Itu mungkin. Ya, Mas Alyo, saya kembalikan ke Mas Alyo. Ya, Pak Rizky, terima kasih banyak, dan kawan-kawan ini juga terima kasih yang masih
stay tune ya, yang masih komitmen sampai jam segini nih. Pak Rifki masih ada pertanyaan, Pak. Oke. Bagaimana kelebihan nitro ekstrim dibandingkan Tahitian Noni? Wah, nyebutin merek nih. Tahitian Noni Juice. Oke. Ya tadi beda. Buah saja dengan batang, kulit, kayu, akar, daun buah. Nah, kalau untuk mengkudunya saja, tapi memang diambil zat aktifnya di gas to liquid. Kan yang namanya mengkudu tuh gasnya bau banget, kan? Gak enak. Tahan nggak dengan baunya? Nah, itu gas to liquid, nanti bercampur dengan enzim air liur, jadi gas liquid itu gas. Jadinya lagi balik. Jadi beda sekali buah dengan batang, kulit, kayu, akar, daun buah mengkudu itu, dan memang sama-sama dari Tahiti kayak gitu. Karena memang Tahiti itu yang memang mengkudunya yang bisa diambil nitratnya, mengandung nitrat. Intinya kita bukan hanya buah, tapi kulit, batang, kulit, kayu, akar, daun buah. Dan di situ ada CO gluten, dan di situ sudah ada trace mineral. Itu kelebihan daripada nitro ekstrim. Jauh lebih lengkap. Dan dia bisa digandeng dengan seluruh obat dan lain-lain kayak gitu. Karena 2 dekade terakhir yang meningkatkan NO, Anda bisa buka Kayani Indonesia Official, Anda buka tentang nitrate oxide, Kayani atau Kayani IBP, Kayani di YouTube Kayani IBP, Anda masuk di situ tentang nitrate oxide. Nah, kemarin saya ngobrol dengan Dr. Zob di RSPP. Waktu itu saya lihatkan tentang satu video dari Dr. Taruna. Wah, itu dokter pintar, kata beliau. Itu dokter peneliti. Sekarang gimana beliau? Di Amerika masihkah? Katanya beliau kan. Jadi, Dr. Taruna itu bercerita. Anda bisa lihat videonya di Kayani IBP. Ketik aja. Dr. Taruna bicara tentang oxide itu bisa ditambah di dalam tubuh dengan teknologi sekarang kayak gitu. Justru itu Kayani itu bicara teknologi jauh di atas yang kita bicarakan dengan merek terdahulu kayak gitu. Dan data volumenya saya bisa lihat kan nantinya. Memang kayak ini. Yang pasti harganya juga lebih murah. Pasti, karena kayak ini dibangun untuk give back program. Oke. Itu sangat berbeda sekali. Sangat berbeda. Silakan kawan-kawan yang lain barangkali ada pertanyaan. Bu Mustia melambaikan tangan. Ada testimoni Bu Mustia. Ingatin Kayani IBP atau Kayani Indonesia Official, Mas Saldio. Buka YouTube-nya. Di situ ada Dr. Haikal yang Kayani IBP atau Kayani Indonesia Official. Iya, Indonesia Official. Karena di Kayani Indonesia Official ada seminar kesehatan yang dokter bawakan, dan salah satunya Dr. Haikal yang biasa di TV1. Beliau kebetulan tesis S2-nya tentang NO untuk ereksi. Betul. Itu menarik gitu Dr. Haikal kajiannya. Saya sudah nonton. Kalau mau lihat video Dr. Natal juga bisa lihat Kayani Indonesia, Kayani IBP. Kayani IBP itu. Wah, ini jos coba, materinya. Oh, ada statement. Wah, jos Pak materinya. Oke, makasih Pak. Barangkali ada pertanyaan lagi, mau tanya ini Pak. Ada 2 superfood, maaf, apa ya kelebihan superfood Kayani kita dibandingkan dengan moringa? Wah, moringa saya belum familiar ini Pak. Iya, moringa itu daun kelor. Kelor. Jadi yang jelas Kayani itu mengambil bahan-bahan yang liar kebanyakan, dan dia sudah punya published research, dan dia kategorinya superfood. Superfood itu beda sama sekedar makanan biasa, buah, bukan. Dia buah, dia kategorinya makanan super. Sudah kategorinya sudah ada published research-nya banyak. Jadi kayak ashwagandha, panak ginseng yang dipakai kayak itu, aloe vera itu jurnalnya sudah merah delima, bipolen, kemudian kayak wild Alaska blueberry, dasarnya sudah ada. Hingga kayak itu bagus, tapi teknologinya belum banyak mengolah itu secara teknologi ya. Jadi herbal itu bagus rata-rata, tapi ya tadi kategorinya masuk kategori mana? Teknologinya. Teknologinya. Kalau kalian itu sudah ngambil bioaktifnya, zat aktifnya sudah, bioactive nutritionnya sudah.
Sehingga bioavailability tadi, nutrisi bagus tapi tidak terserap juga sayang. Sayang, buang-buang duit. Absorption-nya itu. Betul, bioavailabilitas. Ya, banyak. Justru itu kenapa, nggak apa-apa kalau teman-teman sudah senang dengan nutrisi tersebut, ya nggak apa-apa, tapi semua butuh NO untuk mengantarkan. Jadi Supaya NO ini suatu produk yang universal, yang kita bisa pakai, kita gandeng dengan obat, kita gandeng dengan apa, boleh, kayak gitu. Betul. Karena dia vasodilator, dia ngebantu mendelivery maksimal, dia ibaratnya booster, dia ibaratnya patwal. Mau ambulan, mau Mercy, mau BMW, mau Avanza, dikawal sama patwal bisa, pasti cepat sampai. Ferrari di jalan macet, nggak bisa jalan. Oke? Oke, Saya Pak. ada sharing dari teman-teman lagi atau apa? Oke, kawan-kawan silakan ya yang masih mau bertanya, memberikan. Saya mau sampaikan, kalau bicara testimoni, testimoni semua orang cocok-cocokan. Karena kalau bicara testimoni, diabetes tipe 1 dengan diabetes tipe 2 beda. Jadi testimoni itu lebih cenderung kepada sugestinya seseorang dalam hal meyakini ini adalah jalan Tuhan apa tidak. Karena semua dari Allah. Jadi tugas kita adalah membangun sugesti. Kita bisa sembuh dulu. Kita yakin dulu Tuhan memberikan kesehatan buat kita, kesembuhan. Justru itu kalau testimoni memang bisa menjadikan dasar, tapi yang memotivasi saya bukan hanya testimoni. Semua orang punya testimoni. Kalau saya mencari satu produk yang menjadikan dasar untuk kesehatan kita adalah yang ada jurnal medisnya, scientific-nya, dan ada empirisnya. Misalnya saya cobakan, contohnya yang cuci darah, hasil lab-nya ada kayak gitu, ada perubahan di hasil lab kayak gitu. Jadi kalau testimoni yang memang cari yang memang ada empirisnya kayak gitu. Jadi berdasarkan fakta semua ya Pak. Ya minimal sebelum empirisnya dasar saintifiknya ada, memang ada dasar penelitian kayak gitu. Atau memang ada jurnal yang umumnya sudah. NO itu kan sudah ada 175.000 published research. Betul. Oke. Betul. Jadi tidak hanya klaim dari manufaktur. Iya. Semua orang bisa bicara testimoni karena bicara kesembuhan bukan dari produk, kesembuhan dari Allah dan semua itu dari suges kita. Yang penting produknya, teknologinya bagus dulu, dasar penelitiannya ada dulu, ada dasar pengetahuan dulu itu. Kalau kita hanya mengajukan testimoni, ya testimoni cocok-cocokan. Yang penting kita percaya bahwa ini adalah jalan Tuhan, kita berikhtiar, yang penting ini saintifiknya jelas kayak gitu kan, dan memang kita butuhkan, itu aja dulu. Itu. Dan testimoni kita harapkan yang terbaik kayak gitu. Oke. Bapak Ibu ada lagi yang mau memberikan testimoni barangkali? Silakan kasih kode. Jadi kita ada informasi nanti rencana kita tanggal 22 kita acara di Pekalongan, kita akan adakan seminar kesehatan, kita akan adakan salah satunya slide ini kita bisa tampilkan, kita bicara fakta. Sebenarnya misi kita adalah mendidik pengetahuan. Produk ini adalah sarana untuk membantu memaksimalkan kesehatan kita. Tapi kita harus mengerti dulu fisiologi dasar kesehatan dulu kayak gitu. Maka dari awal saya hanya bicara fakta data dulu, ujungnya hanyalah solusi. Produk bisa saja apa aja Anda pilih yang Anda yakini, karena kuncinya keyakinan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda mau yakin, ya Anda pelajari kayak gitu. Anda dalam gitu. Tapi yang kuncinya adalah kita mengerti dulu dasar-dasar kesehatan, permasalahannya, penyebabnya, data faktanya kayak gitu. Kita harus mainnya di mana, baru kita pakai produk yang mana nih kayak gitu. Nah, yang saya sampaikan ini adalah bagian dari produk yang memang ke arah saluran darah dan pencernaan, arah regenerasi sel. Mungkin ada yang lebih baik, itu pilihan. Kayak gitu. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Kita mungkin kalau sudah cukup, mungkin ini Anda bisa hubungin orang-orang yang mengundang Anda. Mungkin kekurangan sedikit karena kita terbatas waktu untuk berbagi lebih banyak. Materinya juga saya coba maksimalkan. Dan kita bisa diskusi nanti di kantor atau di pertemuan-pertemuan kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan kita bisa bagikan ke teman-teman keluarga. Coba kita ada pertemuan nanti di Pekalongan, dimaksimalkan, di Purwokerto juga ada. Nanti saya juga tanggal 13-14 saya ke Surabaya, dari Surabaya saya ke Pekalongan. Saya berbagi, niat saya akan bangun, sebarkan pengetahuan NU ini di 500 kota dalam 7-10 tahun ke depan. Mantap. Jadi bersama
bangkit untuk berbagi dalam hal kesehatan karena ini adalah yang dibutuhkan, mau apapun jabatannya, apapun profesinya, apapun kastanya, di bidang apapun pasti dia butuh kesehatan, mau tua mau muda semua butuh kesehatan. Jadi ini sesuatu yang universal dan manusia itu selalu dalam kerugian kecuali orang yang berbagi, yang bermanfaat. Oke, kekurangan milik saya, kelebihan milik Allah. Mudahan ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Pastikan Anda lihat kayak ini Indonesia Official, kayak ini IBP di YouTube, Anda pelajari satu demi satu videonya, dan kita akan sharekan video ini juga ke sana. Dan Anda bagikan yang tidak berkesempatan hari ini. Kita akan adakan pertemuan ini 1 bulan sekali. Oke. Khusus untuk sukses yang untuk kita semua. Pendalaman ini 1 bulan sekali. Jangan lewat. Dan kita ada mingguan untuk bisnis talk. Dengan bisnis preview ya Pak. Bisnis preview-nya minggu sore. Karena bisnis preview itu misinya sih sebenarnya supaya orang-orang bisa sehat gratis. Itu misi dari Didirikan. Kenapa dibikin bisnis jaringan? Supaya kita bisa berpromosi dan kita bisa dapatin benefit. Jadi kita bisa pakai produknya lebih murah atau gratis. Dan ada duit pensiunnya kayak gitu. Seperti kita bayar premi setiap bulan, tapi langsung di-cover kesehatan. Baik, kawan-kawan nanti bisa lebih mendalami lagi yang di Purwokerto dan sekitarnya hari Sabtu jam 12:30 siang di The Garden. Kita akan adakan live seminar. Kemudian Minggu malam kita ketemu lagi di Zoom meeting di Business Preview. Demikian Pak Rifki. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sukses buat kita semua. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan keselamatan. Ya, kawan-kawan thank you.